Pria ini mengenakan pakaian kerajaan biru yang aneh, tetapi ia tidak sedang bercanda. Setiap kata dan tindakannya menunjukkan kekakuan seorang senior. Jangan mencoret-coret kursi di halaman sekolah, jangan tertidur di bangku taman kampus. Dalam satu hari, ia telah menangkap dua perilaku yang tidak mematuhi peraturan publik dan kebetulan keduanya adalah orang yang sama, yaitu mahasiswa baru bernama Hei yang baru masuk hari ini, anak laki-laki bernama Jang Woo, yang merupakan kapten tim cheerleader universitas. Hari ini ketika dia membangunkan Hei yang tertidur di bangku, dia masih membuatnya terkejut dan ketakutan karena mantel biru yang klasik dan norak yang dikenakannya. Hei lari ketakutan, berpikir ada orang aneh yang menyelinap ke sekolah. Sebenarnya, mantel ini adalah harta karun Jang Woo, pakaian tempur terbaiknya saat ia menyemangati timnya. Oleh karena itu, reaksi Hei sedikit melukai Jang Woo. Hari ini adalah hari pertama Hei menginjakan kaki di universitas. Selain sangat bersemangat, dia tidak menyadari ada seseorang yang diam-diam mengaguminya dari belakang. Kembali ke 2 minggu sebelum dia masuk untuk mendapatkan uang kuliah, Hei masih bekerja keras sepanjang hari. Malam itu, dia menerima pesanan khusus. Pesanan itu meminta Hei untuk membawa kue ke ruang VIP di klub malam, menyerahkannya kepada Sanho, pemuda yang merayakan ulang tahun di sana. Hei mengeluarkan kue, itu adalah kue berbentuk anjing kecil yang lucu. Setelah menyalakan lilin, dia juga membacakan pesan dari pemesan. Ternyata ini adalah hadiah perpisahan. Gadis pemesan mengatakan agar anjing Sanho menjauh dari dunianya. Tetapi Sanho sama sekali tidak tergerak, di sampingnya ada banyak gadis cantik yang menemaninya. Dia dengan santai meniup lilin lalu mengayunkan kue, pesta ulang tahun tiba-tiba berubah menjadi pesta lajang. Melihat kue sudah terkirim, Hei ingin mengambil foto sebagai bukti. Sanho bekerja sama dengan mengangkat tangan membentuk huruf V di samping kue, tetapi Hei merasa senyumnya terlihat sangat bahagia. Pelanggan mungkin tidak akan senang melihatnya, jadi dia meminta Sanho untuk memasang ekspresi sedih lalu mengambil foto lagi. Mungkin ini adalah permintaan yang aneh, yang membuat Sanho memperhatikan gadis pekerja paruh waktu ini. Dia mengambil kesempatan untuk mendekat dan memulai percakapan, mencoba mengajaknya berkencan, tetapi Hei menolaknya dengan mata melotot. Hei sama sekali tidak menyukai anak kaya playboy seperti ini. Kedua, saat itu dia sudah punya pacar, menyelesaikan pengiriman ini berarti dia telah menyelesaikan hari kerja paruh waktunya. Ketika Hei dengan senang hati keluar dari klub malam, ia kebetulan menerima telepon dari pacarnya, yang mengatakan bahwa ia tidak bisa bertemu Hei hari ini. Namun, segera setelah itu, Hei melihatnya lewat di depan pintu klub malam, jelas-jelas berniat untuk pergi berpesta. Hei diam-diam mengikutinya. Pada saat ini, seorang pemuda datang di sampingnya, Hei segera mendorongnya ke dinding, membungkamnya. Ia menguping percakapan antara Uen Chang dan teman-temannya. Ia hanya melihatnya menutup telepon lalu mengeluh kepada temannya, bahwa ia tidak tahan dengan fakta bahwa Hei terus-menerus bekerja paruh waktu sehingga ia bersiap untuk putus. Setelah masuk universitas ada banyak wanita cantik, setelah putus bisa dengan leluasa berburu wanita cantik. Kata-kata ini menusuk dalam hati Hei. Kembali ke saat ini, setelah ketakutan dan melarikan diri dari orang bodoh, Hei pergi mencari teman baiknya untuk curhat. Begitu dia mendengar bahwa pihak lain mengenakan seragam biru, dia langsung menebak bahwa mereka adalah anggota tim cheerleader. Melihat Hei sangat asing dengan tim cheerleader, Sangja segera membawanya ke aula kecil. Saat ini sedang berlangsung pertunjukan penyambutan mahasiswa baru. Band pop di atas panggung baru saja selesai menyanyikan sebuah lagu. Sorak-sorai siswi terdengar terus-menerus. Suasananya terlihat sangat bersemangat. Saat ini MC naik ke panggung mengumumkan acara berikutnya. Begitu selesai bicara, sudah terlihat banyak orang meninggalkan aula. Semangat awal juga tiba-tiba berakhir. Di dalam suasana hening yang penuh canggung, sekelompok orang yang mengenakan seragam kuno dan murah naik ke panggung. Pemimpin timnya adalah Jang Woo. Ia tampil dengan wajah serius, memimpin para anggota membentuk formasi. Begitu musik yang menggetarkan hati berbunyi, tim cheerleader yang dipimpin Jang Woo dengan bendera kecil, gerakan yang bersih dan tegas penuh dengan semangat. Meskipun tidak ada musik pop yang trendy tetapi penuh dengan kekuatan, penampilan tim cheerleader masih menarik banyak mahasiswa baru, bahkan Hei juga terhanyut. Dia berteriak slogan dan melompat. Pada saat itu, Hei menemukan, di atas panggung yang gemerlap pakaian Jang Woo sama sekali tidak aneh. Sebaliknya dia adalah bintang yang paling bersinar. Dia segera tenggelam dalam pesonanya. Di tengah jalan, Hei pergi ke toilet. Begitu dia keluar, Sanho sudah mengikutinya. Dia mengatakan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia adalah orang yang menerima kue anjing. Sanho sama sekali tidak menyembunyikan ketertarikannya pada Hei.
Di wajahnya tertulis jelas niatnya untuk berkencan dengannya, tetapi Hei tahu bahwa ia adalah seorang playboy, dan ia hanyalah seorang mahasiswa miskin, orang yang tidak berada di dunia yang sama dengannya. Cara terbaik adalah menolak dari jarak ribuan mil. Melihat punggung Hei yang pergi, Sanho tiba-tiba tertawa, merasa bahwa calon pacar yang ia incar memang sangat hebat. Setelah pertunjukan penyambutan mahasiswa baru selesai, Jang Woo dan tim cheerleader baru saja keluar dari aula. Mereka sudah melihat sekelompok orang berunjuk rasa dengan spanduk menuntut pembubaran tim cheerleader yang pamer agar perayaan di sekolah menjadi normal. Jang Woo dan para anggota tampak canggung. Suasana tegang membuat para anggota pembawa bendera juga sedikit kesal. Nyaris terjadi konflik dengan anggota tim cheerleader. Jang Woo buru-buru menenangkan perselisihan. Pada saat ini seorang senior juga datang dan mengucapkan kata-kata sinis. Menurutnya, pembubaran tim cheerleader sudah pasti karena 20 tahun yang lalu, di sekolah ada seorang senior ahli ramalan. Orang itu meninggalkan 3 ramalan buruk tentang tim cheerleader. 2 ramalan pertama sudah terjadi pada tahun yang sama seperti yang dikatakan senior itu, dan waktu terjadinya ramalan terakhir adalah tahun ini. Setelah meninggalkan aula, Jang Woo menerima telepon dari manajemen sekolah karena akhir-akhir ini di berbagai platform maupun di kalangan universitas, ulasan tentang tim cheerleader Jang Woo sangat buruk. Rektor memutuskan untuk memotong beberapa biaya. Jang Woo yang sudah menghadapi kesulitan kehilangan anggota, kini biaya juga dipotong, benar-benar membuat tim cheerleader mati perlahan. Dia masih ingin berjuang, tetapi rektor mengatakan bahwa tidak dibubarkan sekarang sudah merupakan toleransi terbesar. Siapa suruh kapten lama membuat kesalahan besar, membuat sekolah tercoreng dalam sejarah perayaan. Hari itu, setelah selesai kelas, Hei bersiap untuk melakukan hal besar. Sejak melihat isi hati pacarnya, ia terluka sehingga sangat lama tidak menghubungi dia. Sekarang ia sudah tenang, sudah saatnya untuk proaktif putus dengan pacar yang tidak setia di jalan kecil yang paling ramai di sekolah. Hei memblokir UN Chang dan teman-temannya, terus terang mengucapkan kata-kata perpisahan. Para siswa di sekitarnya perlahan berkumpul untuk menguping. UN Chang hanya bisa berdiri diam di tempat dengan wajah malu. Namun, kenyataannya Hei tidak senyaman yang terlihat di luar. Begitu selesai mengucapkan perpisahan, ia sudah duduk di sudut, menamkan kepala di lutut dan menangis terseduh-seduh. Ia masih mengingat masa-masa berpacaran dengan UN Chang. Semakin jelas kenangan indah itu di benaknya, semakin tajam rasa sakit di hatinya. Sanho diam-diam meletakkan sebungkus tisu di samping Hei tanpa mengganggunya. Malam ulang tahun di klub malam itu, Sanho juga pernah melihat Hei menangis seperti itu. Jang Woo dan kapten baru tim cheerleader tahun ini, ia baru saja menjabat tetapi sudah harus menghadapi berbagai macam masalah, benar-benar tekanan seperti gunung. Malam itu, ia mengalami mimpi buruk di klub. Jang Woo terbangun kaget saat melihat pemandangan kapten lama dipukul oleh lampu sorot. Saat ini kunci pintu ruang klub diputar pelan, jelas ada orang yang ingin menyusup masuk, tetapi mendengar ada orang di dalam ruangan sehingga dengan cepat melarikan diri. Jang Woo membuka pintu untuk memeriksa. Ia tidak menemukan ada seseorang yang bersembunyi di sudut ruangan. Orang itu menggerakkan tangannya untuk menutup pintu yang setengah terbuka dan bersembunyi sendiri setelah masuk. Selanjutnya adalah klub-klub yang merekrut anggota. Mahasiswa tahun pertama berkeliling di klub-klub, di mana-mana ramai dan sibuk, hanya pintu tim cheerleader yang paling sepi. Setengah hari hanya menarik satu mahasiswa yang terlihat seperti paman, tetapi paman mahasiswa ini punya banyak ide. Dia telah mengamati bahwa di antara mahasiswa baru tahun ini, yang paling populer adalah pria tampan bernama Sanho. Dan Sanho memiliki sedikit ketertarikan pada Hei, mungkin bisa menarik Hei agar dia membawa Sanho ke tim cheerleader. Jika Sanho bergabung dengan tim, banyak pengikutnya akan secara otomatis bergabung. Saat ini, Hei baru saja selesai bekerja paruh waktu sebagai guru les, mencari pekerjaan baru di internet. Saat istirahat makan siang, Yang Ong datang mencari Hei dan mengatakan bahwa selama dia bergabung dengan tim cheerleader, mereka akan membayar 1 juta won per bulan. Mendengar ada uang, mata Hei berbinar dan dia segera mengajukan permohonan untuk bergabung dengan tim cheerleader kepada Jang Woo. Melihat langkah pertama telah berhasil, Yang Ong sengaja berjalan di samping Sanho menyebarkan berita bahwa Hei telah bergabung dengan tim cheerleader. Benar saja, Sanho juga segera datang di depan Jang Woo mengisi formulir pendaftaran. Tetapi begitu Sanho selesai mendaftar, seseorang sudah memberitahunya tentang 3 ramalan tim cheerleader. Setelah 1 minggu perekrutan berakhir, berkat Sanho tim cheerleader menerima banyak permohonan pendaftaran, selanjutnya adalah babak kualifikasi. Selain para pengikut Sanho, mereka yang mendaftar untuk bergabung dengan tim cheerleader adalah orang-orang yang kurang bergaul,
takut bersosialisasi. Karena merasa tidak bisa berbaur di klub lain, mereka memilih tempat yang paling sepi. Tetapi syarat untuk bergabung adalah harus memiliki bakat. Jang Woo melihat sekilas, sepertinya hanya Hei yang bisa melakukan salto ke belakang terus-menerus yang memenuhi standar. Bahkan San Ho menari seperti bebek yang lucu. Tetapi sekarang berbeda dari dulu, ada orang yang bersedia bergabung dengan tim cheerleader sudah merasa sangat beruntung. Oleh karena itu, keesokan harinya, sebagian besar pelamar menerima pemberitahuan untuk bergabung, termasuk Hei dan teman baiknya, juga San Ho dan Taisai. Saat kumpul pertama kali, anggota lama membagikan seragam kepada anggota baru. Jang Woo baru saja menyelesaikan pidato sambutan, seorang pemuda di antara anggota mengangkat tangan, menanyakan tentang ramalan terakhir dari 3 ramalan. Menurut desas-desus, tahun ini tim cheerleader akan kehilangan 1 anggota. Setelah itu, seluruh tim dengan cepat mulai berlatih. Meskipun hanya tim cheerleader, intensitas latihannya tidak ringan. Hari pertama sudah membuat tidak sedikit anggota baru melarikan diri. Jelas San Ho juga tidak tahan dengan intensitas latihan yang begitu tinggi. Dia diam-diam bertanya kepada Hei apakah ia akan melanjutkan. Dia langsung teringat janji 1 juta won per bulan dari paman itu. Dia mengangguk dengan tegas. Melihat itu, San Ho juga hanya bisa mengertakkan gigi dan melanjutkan latihan. Setelah hari latihan pertama berakhir, San Ho mengundang para anggota untuk makan. Para anggota lama juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tim cheerleader. Pertama, anggota baru tidak boleh masuk ke kamar kapten. Kedua, anggota baru dilarang memakai dan melihat seragam suci tim. Ketiga, dilarang berpacaran di dalam tim. Jika melanggar akan dikeluarkan dari tim. Sepanjang makan, Hei hanya sibuk makan dengan lahap. Dia sama sekali tidak peduli dengan peraturan apapun. Bagaimanapun, dia hanya datang ke tim cheerleader untuk mencari uang. Saat sedang makan, Hei menerima permintaan pekerjaan paruh waktu. Dia langsung menerimanya dan meninggalkan restoran lebih dulu. Ketika keluar dari bar, Hajin datang menemuinya. Dengan halus mengungkapkan bahwa latihan tim cheerleader tidak sesederhana yang dibayangkan. Berharap Hei akan berpikir baik-baik sebelum memutuskan untuk tinggal. Hei mencium bau, menyarankan untuk meninggalkan tim. Dia menepuk dada Jang Woo dengan ringan dan tertawa sambil berkata apakah Jang Woo ingin balas dendam sehingga memintanya pergi. Tetapi dia tidak akan pernah diancam untuk menyerah. Meskipun di mulutnya terdengar mulia. Tetapi ketika sampai di rumah, Hei kembali mulai mengeluh tentang tim cheerleader yang diselimuti oleh desas-desus aneh ini. Jika bukan karena uang, siapa yang ingin menghadapi ramalan tentang kematian? Begitu selesai mengeluh, kebetulan adik laki-laki Hei baru saja pulang dari sekolah. Hei segera mengulurkan tangan meminta untuk melihat rapor adiknya. Menemukan nilainya menurun. Dia menjadi sangat ketat. Ayah Hei meninggal karena kecelakaan medis sejak dia masih kecil. Ibunya menderita depresi, tidak bisa bangkit dari kesedihan, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengurus hal lain. Dalam keadaan seperti itu, sebagai kakak perempuan, Hei harus maju menjadi kepala keluarga, memikul tanggung jawab pergi bekerja mencari uang, membiayai adik laki-lakinya dan merawat ibu. Hei tahu impian adiknya adalah masuk ke fakultas kedokteran. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membantu adiknya masuk universitas bagaimanapun caranya. Selama menjadi dokter, seumur hidup tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Hei merasa sangat tertekan, wajahnya sedikit tidak bahagia. Dari awal hingga akhir, sang ibu di sampingnya tidak bersuara, hanya diam-diam menghela napas. Setelah pertemuan selesai, Jang Woo kembali ke rumah. Meskipun ia selalu menjadikan dirinya teladan di depan anggota baru, sengaja memainkan peran sebagai orang yang tidak percaya tahayul, untuk meredam kekhawatiran yang dibawa oleh ramalan. Namun, ketika tidak ada orang di sekitar, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil mengingat kecelakaan medis yang menyebabkan kapten lama tertimpa lampu. Keesokan harinya, manajemen sekolah menemui Jang Woo, memintanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendukung. Ia harus tampil luar biasa untuk memperbaiki opini publik yang negatif tentang tim cheerleader sekolah. Dengan demikian, mencegah risiko pembubaran tim cheerleader. Jang Woo akhirnya menerima tugas ini. Namun, masih ada 1 anggota kunci yang kurang untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk melakukan seleksi dari anggota baru. Tim memutar ulang video tim cheerleader dalam kolaborasi pendukung sebelumnya. Penampilan yang penuh semangat membuat semua orang sangat terharu dan bersemangat untuk mendapatkan kualifikasi naik ke panggung. Hei tetap tidak tertarik, tidak ingin lembur. Namun, malam itu, Yang Ong kembali mengajaknya ke bar, menawarkan syarat yang sulit ditolak. Jika Hei berpartisipasi dalam audisi kolaborasi pendukung maka akan ada bonus tambahan 10%. Hei langsung bersemangat. Saat meninggalkan bar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan beberapa gerakan, tetapi canggung saat bertemu dengan mantan pacarnya. Dia datang karena ingin kembali dengannya. Malam itu, ia hanya mengeluh kepada teman-temannya, tetapi Hei benar-benar hanya sibuk mencari nafkah, sering mengabaikannya.
Hei berbalik, dia menahan air matanya menolak Uen Chang, lalu buru-buru berlari ke kejauhan. Sebenarnya, dia tidak membencinya, hanya menyayangkan Uen Chang bertemu dengannya. Hei memikul tanggung jawab menghidupi seluruh keluarga, dia tidak punya waktu untuk merindukan perasaan, menyimpan kenangan romantis. Berpisah dengan Uen Chang juga berarti melepaskan dan mendoakannya. Kehidupan Hei sangat sibuk dan penuh tekanan. Setelah menyelesaikan latihan tim cheerleader yang melelahkan, dia kembali bekerja paruh waktu. Tetapi malam ini, San Ho terus menempel pada Hei seperti parasit. Dia mengatakan bahwa ia bergabung dengan tim cheerleader justru untuk mengejarnya. Namun, di dalam tim ada peraturan dilarang berpacaran. Hei memberitahunya agar tidak khawatir. Selama dia tidak membalas perasaannya, maka tidak perlu khawatir tentang aturan larangan itu. Ketika keduanya sampai di sebuah pusat bimbingan belajar, Hei menghentikan skuter, berniat masuk untuk mendaftarkan adiknya. San Ho berinisiatif menawarkan untuk membayar uang sekolahnya. Hei sedikit terkejut, tetapi tetap menerimanya. Melihat San Ho menggesekkan sejumlah uang besar tanpa berkedip, Hei langsung mengubah sikapnya 180 derajat. San Ho berkata terus terang jika Hei berkencan dengannya maka ia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Hei sangat tertarik, tetapi dia sudah berjanji kepada Yang Ong sebelumnya. Bagaimanapun, ia harus menyelesaikan 1 bulan dan menerima bayaran barulah mempertimbangkan untuk berkencan dengan San Ho. Oleh karena itu, ia mengatakan akan berpikir sejenak. 1 bulan kemudian akan menjawab San Ho. Keesokan harinya, untuk mendapatkan uang 2 kali lipat, Hei untuk sementara menggantikan pekerjaan pustakawan. Oleh karena itu, ia beralasan tubuhnya tidak enak sehingga tidak berpartisipasi dalam pelatihan. Tetapi kebohongan itu ditemukan oleh seorang pemuda yang diam-diam berada di tim cheerleader. Dia segera mengadu kepada Yang Ong. Dalam daftar pekerjaan paruh waktu Hei malam ini, ternyata ada pekerjaan membuang sampah untuk rumah Uen Chang. Ketika sampai di rumah, ibu Uen Chang merasa Hei sedikit familiar. Sepertinya ia pernah melihatnya bersama putranya, tetapi Uen Chang langsung menyangkal, mengatakan bahwa mereka hanya teman sekelas biasa. Sikap Uen Chang membuat Hei sangat tidak puas. Dia meremehkannya karena miskin, bahkan saat berkencan pun harus sembunyi-sembunyi tidak berani mengaku. Jika sudah begitu, mengapa masih ingin kembali bersama? Kali ini Hei tidak sabar lagi, melainkan mengkritik Uen Chang dengan tajam. Kemarin, Hei datang ke tim cheerleader karena dituduh berbohong oleh pria jahat itu. Ia segera dibongkar oleh Jang Woo mengenai kebohongan kemarin. Di depan semua anggota tim, Hei dimarahi oleh Jang Woo dengan tajam. Ia hanya bisa meminta maaf kepada semua orang lalu meneteskan air mata dengan sedih. Setelah bubar, Hei pergi ke wastafel untuk mencuci muka. Dia bergumam bahwa begitu mendapatkan 1 juta won akan segera meninggalkan tempat ini. Saat ini Uen Chang datang lagi untuk mengganggu. Saat keduanya bergumul, Jang Woo tiba-tiba muncul. Melihat secepat ini, sudah ada pria lain yang membela Hei. Uen Chang menjadi marah dan menghina Hei, memanggilnya orang yang tidak bisa mengeluarkan 100 kain. Siapapun yang berkencan dengannya merasa tertekan. Setelah Uen Chang pergi, Hei menangis sendirian sangat lama. Sampai Jang Woo datang membawa roti untuk menghibur Hei dan menyuruhnya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Setiap orang memiliki kehidupan dan tanggung jawab masing-masing, asalkan tidak malu pada diri sendiri sudah cukup. Setelah mendengar kata-kata Jang Woo, Hei merasa suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dia menggigit sepotong besar roti, lalu bertanya kepada Jang Woo mengapa dia bisa berusaha begitu keras untuk tim cheerleader. Jang Woo menjawab hanya karena hobi. Usia 20 tahun hanya sekali, ia ingin melakukan hal-hal yang disukainya. Malam itu, setelah menyelesaikan latihan, Hei tiba-tiba sedikit mengerti pikiran Jang Woo saat melihat ke panggung. Dalam audisi mahasiswa baru setelah itu, Hei dan San Ho sama-sama mencapai hasil yang baik. Mereka dipertahankan oleh Jang Woo untuk pelatihan khusus. Tetapi selama proses latihan, tiba-tiba hujan deras, ketiga orang itu hanya bisa berlindung sementara di dalam panggung. San Ho bergegas lari mengambil payung. Hei duduk di pinggir panggung. Dalam suara hujan yang menetes, dia bisa merasakan sorak-sorai penonton memenuhi tribun. Pada saat itu, di dalam hatinya ada semangat dan gairah yang membara. Hei berbagi pemikiran di hatinya dengan Jang Woo. Keduanya duduk berdampingan, mengobrol dengan gembira. San Ho melihat pemandangan ini dari tidak jauh, dengan marah menggenggam erat payung di tangannya. Tetapi di tempat yang lebih jauh, sesosok misterius terlihat lebih marah. Orang itu melemparkan formulir pendaftaran Hei, lalu buru-buru berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, ponsel Hei menerima beberapa pesan anonim, mengingatkannya untuk mengingat ramalan ketiga. Saat larut malam, Hei membantu Jang Woo merapikan barang-barang. Ketika dipindahkan ke gudang di ruang bawah tanah, barang-barang yang diletakkan sembarangan di rak jatuh ke tempat Hei lewat. Jang Woo segera melindungi Hei, tidak membiarkannya terluka. Dengan sudut ini, Hei teringat hari itu ketika ia membawa kue ulang tahun untuk San Ho. Ketika mendengar Uen Chang mengeluh, orang yang ia bekapi mulutnya adalah Jang Woo.
Hei merasa sedikit tersentuh. Jang Woo telah melihatnya dalam kondisi paling sulit tetapi tidak pernah menyebutkannya. Saat ini, lampu di gudang tiba-tiba berkedip-kedip lalu padam, suara terdengar dari pintu. Ketika Hei melangkah untuk memeriksa, ia menemukan bahwa seseorang di luar telah mengunci pintu gudang dengan rapat. Pintu terkunci rapat, membuat Hei teringat masa kecilnya ketika ayahnya meninggal. Ibunya tidak tahan dengan syok sehingga mengakhiri hidupnya dengan arang. Ketakutan Hei kambuh, napasnya terengah-engah. Setelah menelepon meminta bantuan, Jang Woo segera menghibur Hei. Ia menyuruhnya bernapas dalam-dalam dan teratur, menunggu napasnya stabil kembali. Ia memeluk Hei. Di luar pintu, wakil kapten dan San Ho berusaha membuka pintu, tetapi mereka tidak bisa memasukkan kunci ke dalam lubang. Dalam keadaan mendesak, San Ho merusak kunci. Ketika melihat Hei dan Jang Woo berpelukan, ia merasa sedikit kehilangan. Keesokan harinya, Jang Woo mencari orang untuk mengganti kunci. Pihak lain menemukan kunci telah sengaja ditutup dengan lem oleh orang lain. Keesokan harinya, Hei masih penuh energi datang ke tim cheerleader. Sama sekali tidak terpengaruh oleh insiden kemarin. Hari ini, tim cheerleader membagikan naskah untuk kegiatan pendukung kali ini. Melihat slogan-slogan yang bersemangat, Hei dan anggota lainnya semua merasa merinding. Anggota yang mengisi dialog mengatakan, setiap anggota akan diberi satu lagu untuk ditulis liriknya. Semua orang harus melakukannya, yang terbaik adalah menulis lirik lagu yang lebih baik dari lawan. Selanjutnya, semua orang pergi ke tempat latihan untuk memulai latihan gerakan hari ini. Di jalan, Hei sangat bersemangat sesekali menyapa Jang Woo. Hal ini membuat San Ho semakin cemburu. Secara samar-samar, ia mulai menyimpan dendam terhadap Jang Woo. Saat istirahat, tim cheerleader baru saja akan berkumpul. Sekelompok orang membawa kue datang, mengajak mahasiswa baru untuk berkumpul dan mengobrol bersama. Hajin dan wakil kapten tidak ikut serta dan duduk di sisi lain. Meskipun mereka tahu Suin datang dengan niat buruk, tetapi tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Selama mengobrol, Hei mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari tim perencanaan festival sekolah. Ketika mendengar mereka juga merupakan bagian yang berhubungan dengan festival, Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa pekerjaan mereka sama melelahkannya. Saat ini, Suin menunjukkan ekspresi licik, mengatakan bahwa dia akan memberikan cara yang lebih mudah kepada mahasiswa baru. Tidak tahu apa yang dikatakannya. Ketika tim cheerleader berkumpul lagi, setelah Hajin mengatur waktu latihan untuk Hei, ia ditolak olehnya. Dia juga harus kuliah dan bekerja paruh waktu, tidak mungkin bisa mencurahkan seluruh waktunya untuk tim cheerleader. Setelah mendengarnya, Hajin hanya bisa menelan kembali kata-kata yang ingin diucapkannya. Hari ini, setelah latihan selesai, para anggota lama pergi ke restoran untuk berkumpul dan makan. Suin seperti roh jahat yang tidak mau pergi, duduk di meja tempat Hajin duduk, menyebutkan bahwa Hei terlihat sangat berbakat. Melihatnya mengingatkan pada bayangan mantan Kapten Yumin. Kata-kata ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Hajin menyarankan agar ia tidak mendekati tim cheerleader lagi. Bagaimanapun, Suin sudah diusir dari tim cheerleader sejak tahun lalu. Ada perbedaan antara rasa malu diusir dan pergi dengan terhormat. Dia tidak berhak menggunakan status senior untuk berhubungan dengan anggota baru. Suin merasa tersentuh sakit hatinya, hanya bisa berdiri dan pergi. Sebelum pergi, ia memperingatkan Hajin untuk tidak lagi menyelidiki masalah biaya klub tahun lalu. Menjaga wajah untuk kedua belah pihak, tetapi Jiahu sama sekali tidak menghargainya. Jika sumber keuangan bermasalah, dia harus menemukan dalangnya. Di malam hari, Jiahu diam-diam masuk ke kantor dan membuka buku keuangan tim pemandu sorak. Saat mencari, dia secara tidak sengaja menjatuhkan setumpuk foto. Sosok Yumin langsung menarik perhatiannya. Jiahu tidak bisa menahan diri untuk mengenang kenangan yang mereka berdua lalui. Sebenarnya, pada awalnya Jiahu juga merupakan mahasiswa baru yang tidak tahu cara tampil. Saat baru masuk, dia memakai kacamata hitam tebal dan terlihat seperti seorang otaku yang introvert. Justru tim pemandu sorak yang secara bertahap mengubahnya. Sumber motivasi spiritual bagi Jiahu untuk terus maju adalah Yumin. Malam itu, Hei dan San Ho bertemu di depan halte bus. Para mahasiswa baru saja menjalani undian. Ternyata, Suin telah menunjukkan kepada mereka jalan pintas. Itu adalah menyusup ke klub pemandu sorak saingan, Universitas Hokyung. Menguping lagu-lagu yang mereka latih untuk pemandu sorak. Asalkan bisa menentukan lagu yang mereka pilih, maka bisa menulis lirik yang sesuai berdasarkan beberapa lagu itu. Mengurangi beban kerja untuk para anggota tim pemandu sorak. Sedangkan untuk siapa yang akan pergi, itu diserahkan pada undian anggota baru untuk memutuskannya. Hei sialnya membantu mereka. Dia sedang pusing mencari cara untuk menyusup ke Universitas Hokyung. San Ho menawarkan diri untuk membantu, karena dia punya teman yang merupakan mahasiswa di universitas itu. San Ho mengulurkan tangan membantu tidak berbeda dengan hujan di saat kemarau. Hei sangat gembira, merasa bahwa San Ho benar-benar sangat serius dalam mengejarnya. Saat ini, San Ho bertanya pada Hei bagaimana perasaannya tentang Gia MU. Hei tanpa sadar menjawab bahwa dia adalah orang yang konservatif. Setelah mendapatkan jawaban
jawaban ini, Sanho terlihat sangat senang. Setidaknya bisa memastikan bahwa Hei tidak memiliki perasaan istimewa pada Gia Mu. Namun, ketika naik bus, Hei mulai merenungkan kembali pertanyaan itu. Tanpa disangka, itu mengganggu tidurnya sepanjang malam. Sampai keesokan harinya, ketika Hei bekerja di perpustakaan masih diam-diam melihat Gia Mu, berharap bisa menemukan deskripsi yang paling akurat tentang dirinya. Siang yang santai, rasa kantuk melanda. Gia Mu tertidur tengkurap di antara tumpukan buku. Sinar matahari menyinari wajah membuat Gia Mu agak tidak nyaman. Saat ini, Hei diam-diam datang ke sampingnya. Dia mengangkat sebuah buku untuk menutupi sinar matahari untuknya. Ketika melihat ekspresi Gia Mu yang secara bertahap menjadi tenang, Hei tanpa sadar tersenyum. Tidak lama kemudian, Gia Mu terbangun. Hei segera mengubah postur tubuhnya. Pada saat yang sama, perutnya berbunyi keroncongan. Mereka berdua pergi ke taman untuk makan bersama. Selama percakapan, Hei menemukan bahwa dua jurusan mereka tampaknya serupa. Keduanya berhubungan dengan penelitian tentang langit. Perbedaannya adalah Hei mengambil jurusan teologi, sedangkan Gia Mu mengambil jurusan astronomi. Hari itu, setelah pulang sekolah, aksi menyusup ke Universitas Hokyung telah dimulai. Kelompok Hei telah berganti seragam merah lawan dan sampai di ruang tim pemandu sorak. Tidak disangka di dalam ruangan masih ada seorang anggota yang sedang tidur. Untungnya dia memakai headphone jadi tidak terbangun. Hei dan teman-temannya dengan langkah ringan melewati. Mereka menemukan daftar lagu pemandu sorak yang mereka cari sedang dijadikan bantal oleh anggota itu untuk tidur. Saat ini, ketua tim pemandu sorak Universitas Hokyung sedang kembali ke ruangan. Teman-temannya segera memberitahu Hei untuk mundur, tetapi dia tidak rela, bersikeras harus mendapatkan daftar itu. Dia tidak sempat melarikan diri, terpaksa bersembunyi di bawah meja. Ketika Hazen masuk ruangan, membangunkan anggota yang sedang tidur dan mulai berciuman. Hei terkejut, ternyata di sini, di dalam, ada hak untuk berpacaran. Dia menutup mulutnya rapat-rapat tetapi tidak bisa mengendalikan perutnya yang keroncongan. Akhirnya ketahuan oleh Hazen. Hei mengirim pesan kepada teman-temannya mengatakan bahwa dia telah ditangkap dan menyarankan mereka untuk pulang duluan. Hazen tidak melakukan apa-apa pada Hei, hanya mengirim pesan kepada Giangmu, memintanya untuk datang sendiri. Sambil menunggu Giangmu datang, Hei mengobrol dengan gembira dengannya, mengeluh dengan gila-gilaan tentang Giangmu yang kaku. Sedangkan Hazen terus-menerus mengangguk setuju, sepertinya sangat memahami Giangmu. Tidak lama kemudian, Giangmu datang, dia menunjukkan sikap serius, meminta maaf kepada Hazen dan bertanya tentang kompensasi. Dia meminta Giangmu juga harus memberikan daftar lagu pemandu sorak. Barulah dianggap melupakan masalah ini, Giangmu terus-menerus setuju. Begitu meninggalkan klub pemandu sorak Universitas Hokyung, Giangmu langsung meminta Hei untuk keluar. Dia menggunakan cara pengecut seperti itu tidak hanya tidak membantu apa-apa, tetapi juga merusak reputasi tim pemandu sorak. Tetapi Hei merasa sangat sedih, dia hanya merasa tugas tim pemandu sorak terlalu banyak, ingin mengurangi beban bagi semua orang. Tetapi ketika mendengar Giangmu memarahi dengan ketat, mata Hei merah padam, segera menyatakan akan keluar dari tim pemandu sorak. Hei menangis tanpa henti di bus, Sanho mengikuti di belakang sepanjang jalan, dengan penuh perhatian memberikan tisu untuknya. Setelah Hei tenang, dia baru mulai berbicara dengannya. Meskipun Hei terlihat sangat sedih, tetapi bagi Sanho ini adalah hal yang baik. Karena dia baru saja meninggalkan tim, tidak akan ada lagi peraturan yang melarang berpacaran di dalam. Mereka berdua bisa mulai berkencan, tetapi Hei langsung menolak permintaan Sanho. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin bersamanya, jadi dia tidak ingin abu-abu, terus-menerus membuat Sanho harus menunggu. Keesokan harinya, Giangmu mengajak Hei berbicara. Dia meminta maaf atas nada suaranya kemarin, entah mengapa setelah mendengar permintaan maaf Giangmu. Suasana hati Hei seketika menjadi gembira, dia dengan senang hati mengangkat gelas dan meminumnya hingga habis. Masalah ini dianggap selesai, Giang tetap sangat menyukai kemurahan hati Hei. Dia juga mengangkat gelas dan meminumnya hingga habis. Malam itu, mereka berdua minum banyak alkohol. Hei harus memapah Giangmu yang mabuk berat duduk di pinggir jalan, menunggu kenalan yang lewat untuk membawanya kembali ke klub. Setelah memastikan Giangmu sudah aman, Hei menatap wajahnya yang tertidur pulas dengan terpesona. Dia mengangkat jarinya dan menyentuhnya dengan lembut, sentuhan singkat itu membuat hati Hei berdebar kencang. Rasanya, dia sedang menyentuh sebuah kisah cinta yang baru mekar. Hei memutuskan akan terus bertahan di tim pemandu sorak, tetapi Sanho telah bertekad untuk pergi. Pada latihan hari itu, ketika Sanho hendak membuka mulut untuk meminta izin keluar dari tim, tiba-tiba sebuah mobil sport yang mencolok berhenti mendadak di lapangan latihan. Orang yang turun adalah Hajin, kapten Universitas Hokyung. Dia dengan antusias merapikan rambut Giangmu. Giangmu juga dengan alami menerimanya tanpa merasa canggung. Di dalam hati Hei tiba-tiba berbunyi lonceng peringatan, kedua orang ini pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Benar saja, anggota lama telah mengungkapkan kepada anggota baru, mereka benar-benar sepasang kekasih yang tidak boleh dipublikasikan rahasia ini. Hei hanya bisa tertawa, Sanho juga tidak menyebutkan lagi tentang keluar dari tim. Tampaknya cintanya masih ada harapan.
Giang Woo menyadari bahwa Hei tampaknya tidak lagi seaktif biasanya. Dia mencari kesempatan untuk menanyakan kondisi Hei. Hei tidak ingin dia mengetahui perasaannya. Dia hanya bisa berpura-pura terlihat bersemangat. Hari itu, setelah tim pemandu sorak selesai berlatih, ketika Hei baru saja memasukkan pakaian ke dalam loker, seorang pria mendekat. Dia mengaku sebagai rekan di kelas sejarah seni Hei. Ingin bertukar nomor telepon dengannya, Hei tidak berpikir panjang, langsung memberikan nomor teleponnya. Setelah itu Homin langsung pergi. Setelah berjalan beberapa langkah dia bahkan menoleh ke belakang, melihatnya dengan tatapan yang rumit. Malam hari, Giang Woo masuk ke sebuah minimarket dan melihat Hei sedang bekerja paruh waktu sebagai pegawai toko. Faktanya, Giang Woo juga samar-samar merasa. Sejak kisah cinta antara dia dan kapten tim pemandu sorak Ho Kyung dipublikasikan, sikap Hei mulai menjadi aneh. Oleh karena itu, Giang Woo selalu ingin menyelidiki apakah setelah malam mereka minum bersama hingga mabuk, dia melakukan sesuatu yang membuat Hei salah paham. Hei segera menyangkal, dia tidak ingin terus berbohong tentang topik ini dengannya. Dia dengan sopan memintanya untuk pergi setelah selesai berbelanja. Giang Woo hanya bisa meninggalkan minimarket. Saat keluar, dia tidak sengaja menabrak seorang pemabuk yang berantakan. Dia sedikit khawatir melihat Hei tetapi pada akhirnya tetap langsung pergi. Ketika Hei pulang kerja, dia melihat ibunya sedang menyalakan rokok dan ingin menikmatinya dari kejauhan. Dia melangkah maju untuk segera menghentikannya, menekankan sekali lagi tentang penyakit yang disebabkan oleh merokok. Bersama dengan biaya pengobatan yang sangat mahal, saat tertangkap basah, Chun yang hanya bisa secara bijak menyerahkan semua rokok yang dia sembunyikan. Bersama dengan denda saat melanggar, saat makan malam, Hei menunduk mengambil setiap butir nasi, tampak tidak berselera makan. Ibunya segera menyadari kondisinya, karena sejak sekolah dasar, setiap kali Hei mengalami kegagalan dalam percintaan maka dia akan tidak berselera makan. Ibunya menganalisis dengan penuh semangat, tetapi Hei tidak bisa menahan amarahnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan hal ini. Setelah makan, Hei mengirim pesan kepada Sanho, berjanji bahwa dia pasti akan mengembalikan uangnya. Sanho segera menelepon dan mengatakan bahwa dia tidak butuh. Jika Hei ingin berterima kasih, ajak saja dia makan enak. Setelah menutup telepon, Hei menghela napas panjang, menyesali mengapa pada awalnya dia menerima kebaikan Sanho, hingga berutang budi yang merepotkan ini. Malam harinya, Hei bersembunyi di bawah selimut menonton langkah-langkah tarian baru tim pemandu sorak bersama dengan gaji dan bonus yang dijanjikan oleh Yang Ong. Dia berusaha mengingat kembali tujuan awalnya bergabung dengan tim pemandu sorak bukan karena Giang Woo, juga bukan karena perasaan fana apapun tetapi hanya karena uang. Pelatihan terus berlangsung hari demi hari, perlahan-lahan berlalu dalam hari-hari yang sulit dan menyenangkan. Akhirnya tiba juga hari gladi resik. Hari itu, Hei dan Sanho mengenakan seragam. Meskipun terlihat kuno dan usang, tetapi ketika dikenakan sangat berwibawa. Saat ini, sekelompok mahasiswa dari klub penyiaran datang. Hei menyadari salah satu pria di antara mereka adalah orang yang meminta nomor teleponnya hari itu. Yang Ong datang ke ruang ganti, memeriksa dengan teliti pakaian Hei dan Sanho. Dia juga dengan penuh perhatian membantu Hei mengikatkan sabuknya. Di dalam hati Hei bergejolak. Dia terus berbisik kepada Yang Ong bahwa itu akan menimbulkan kesalahpahaman, terutama pacarnya tidak akan senang. Setelah selesai berbicara, dia menarik sabuknya. Melihat itu, Yang Ong hanya bisa melepaskan tangannya. Pertukaran mereka semua diam-diam diamati oleh Sanho yang berdiri di samping. Saat mempersiapkan penataan panggung, Sanho bertanya pada Hei mengapa tidak menyukainya. Dia menjawab dengan jujur bahwa itu karena kesan pertamanya tentang dia. Dia sudah tahu dia adalah seorang playboy, dan tertarik padanya hanya karena belum pernah bertemu dengan gadis seperti dirinya. Semua itu hanya karena merasa baru saja. Selain itu, Sanho adalah anak manja yang mendapatkan segalanya. Itu membuat Hei semakin merasa minder. Setelah berbicara, Hei mengangkat kepalanya, tidak menyangka melihat Uen Chang berdiri tepat di depannya adalah anggota dari band. Jadi hari ini dia juga harus ikut latihan. Melihat Hei dan Sanho mengobrol dengan gembira, dia segera mengejarnya, mengingatkannya untuk tidak mendekati Sanho. Karena orang ini baru playboy yang sesungguhnya, dia tidak ingin Hei terluka. Tetapi Hei membedakan dengan jelas yang baik dan buruk. Di matanya, Sanho jauh lebih baik daripada Uen Chang. Uen Chang melihat Hei tidak mendengarkan nasihat, lalu menyebutkan kembali tekadnya untuk kembali dengannya. Namun, tindakan Uen Chang yang membuat dingin hatinya telah membuat Hei merasakan kebenciannya dengan mendalam. Dia tidak ingin terus-menerus terlibat dengan pihak lain lagi. Saat ini Sanho datang, menggenggam tangan Hei dan menyatakan bahwa mereka berdua sedang berpacaran, dan menyuruh Uen Chang untuk menjauh darinya sedikit. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menggenggam erat tangan Sanho. Mereka berdua pergi
dengan mesra, berjalan sangat jauh. Hei baru berbisik kepada Sanho. Sebenarnya tidak perlu dia turun tangan, dia juga bisa menyelesaikannya. Tetapi Sanho menganggap ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Tiba-tiba di atas panggung gladi resik, Suin datang dengan marah. Langsung memukul wajah Jang Woo. Ternyata Jang Woo masih menyelidiki tentang dana tim pemandu sorak tahun lalu. Dan telah memiliki bukti otentik tentang Suin yang menggelapkan dana, bahkan melaporkannya ke polisi. Konsekuensi dari hal ini adalah Suin memiliki catatan kriminal. Saat ini, dia akhirnya harus menyerah. Dia ingin tahu apakah Jang Woo melakukan itu karena dendam atas masalah Yumin, tetapi Jang Woo tidak memberikan jawaban langsung. Dia selalu tahu Suin adalah orang yang licik, tidak peduli dengan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Saat mempersiapkan pemilihan kapten tahun lalu, Suin sengaja menyebarkan berita bahwa Yumin dan dirinya sedang berpacaran. Menghadapi pertanyaan dari teman setim, dia sengaja bersikap ambigu. Tetapi Yumin sama sekali tidak tahu. Hanya Jang Woo yang melihat melalui konspirasi Suin. Selama mencoreng nama Yumin, maka dia akan menjadi kapten berikutnya. Ketika Jang Woo mencarinya untuk berdebat, lampu sorot di panggung gladi resik tiba-tiba jatuh mengenai Yumin. Gladi resik resmi akan segera dimulai. Ketika Hei memimpin timnya untuk bersiap-siap ganti baju, perutnya berbunyi keroncongan, dia buru-buru keluar untuk membeli sedikit makanan ringan terlebih dahulu. Begitu dia pergi, kunci pintu belakang ruang ganti bergerak. Seorang tamu tak diundang masuk, dia memegang secangkir kopi dan berniat menuangkannya ke seragam Hei. Tetapi pada saat kritis, dia ditangkap oleh Sanho. Jang Woo telah selesai berganti baju, sedang duduk bersama kapten tim pemandu sorak Hoki-ung. Hajin memberitahunya bahwa dia sudah memiliki pacar baru. Jang Woo tidak goyah, hanya tersenyum dan memberi selamat. Ternyata mereka berdua telah putus selama 3 bulan, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Hanya saja saat ini ada satu orang lagi yang tahu tentang masalah ini, yaitu seorang anggota yang secara tidak sengaja bersembunyi di sudut tersembunyi. Sanho telah menyerahkan anggota yang menuangkan kopi kepada Jang Woo. Ternyata gadis ini adalah penggemar Sanho, karena cemburu Sanho mengejar Hei makanya melakukan hal seperti itu. Kali lalu, orang yang mengadu kepada Jang Woo tentang Hei yang berbohong sakit untuk pergi kerja paruh waktu juga dia. Jang Woo tidak sempat mengurus hal-hal seperti ini, jadi menyuruhnya pergi duluan. Ketika melewati Sanho, dia tanpa segan-segan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak menyukai Hei, dia juga tidak menyukai orang seperti dia. Kata-kata yang begitu kejam bahkan Jang Woo tidak tahan melihatnya. Tetapi Sanho berpendapat bahwa jika memang tidak ada kesempatan, jangan berbelas kasihan. Seperti Jang Woo terhadap Hei, jika tidak suka jangan menggerakkan hatinya. Jang Woo ragu sejenak, lalu meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah berpacaran di dalam tim. Ketika sudah mendekati waktu naik panggung, teman setim dengan gembira mencari Hei, memberitahunya berita yang baru saja didengarnya. Ternyata kedua kapten sudah putus sejak lama. Berita ini membuat hati Hei merasa jauh lebih lega. Sedikit harapan samar-samar mulai menyala. Tidak lama kemudian, pertunjukan dimulai. Tim pemandu sorak Universitas Hokyung tampil pertama. Karisma kuat Hajin dan sorakannya menggema membuat semua orang kagum. Telapak tangan Hei sudah penuh dengan keringat. Pertunjukan sebelumnya dari Kapten Universitas Hokyung memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka. Tetapi ketika benar-benar naik untuk tampil, Hei dengan cepat dipimpin oleh Jang Woo masuk ke dalam suasana yang penuh semangat. Dia meletakkan tangannya di atas jantung yang berdebar kencang, mengikuti Jang Woo yang berada di atas panggung. Satu-satunya sandaran spiritual yang membuatnya tenang. Tim pemandu sorak di bawah juga sangat kooperatif. Gladi resik ini terlihat tidak kalah dengan Universitas Hokyung. Setelah selesai tampil, tim pemandu sorak turun panggung. Suasana hati masih bergejolak dan gembira. Tiba-tiba, Jang Woo melihat sosok yang persis sama dengan Yumin di kursi penonton. Dia mengejarnya tetapi ternyata dia salah mengenali orang. Malam itu, sekolah mengadakan festival. Tetapi ketika menyanyikan lagu terakhir, seseorang misterius masuk ke ruang kendali lampu panggung. Mengoperasikannya membuat sebuah lampu sorot jatuh ke panggung. Untungnya Sunho berhasil mendorongnya tepat waktu, baru sekarang menghindari satu nasib buruk. Insiden ini membuat Jang Woo sangat terkejut. Dia mengingat kembali gambar Yumin yang terluka, tetapi ketika dia berlari ke ruang kendali lampu sorot, tidak melihat siapapun. Di layar kamera merekam satu sudut dalang yang dengan tenang pergi. Meskipun setelah itu, tukang listrik memberitahu Jang Woo bahwa lampu sorot yang jatuh hanya karena peralatan sudah tua, sepenuhnya merupakan insiden yang tidak disengaja. Tetapi Jang Woo masih merasa takut, meninggalkan trauma psikologis untuk pesta perayaan kemenangan tim pemandu sorak malam ini. Namun, sebagai korban, Hei justru sangat bersemangat. Dia dengan antusias minum banyak alkohol. Orang yang seharusnya dihibur justru menjadi orang yang memeriahkan suasana pesta. Siapa sangka ketika pesta sedang berlangsung setengah jalan, Suin muncul di saat yang tidak tepat, seolah tidak melihat suasana harmonis tim pemandu sorak. Dia dengan sengaja mengungkit kembali janji tim di depan semua orang, dan juga menyebutkan bahwa Jang Woo pernah menyatakan cintanya kepada Yumin tetapi ditolak.
Jang Woo adalah kapten, segera maju untuk mengusir pihak lain. Saat ini ada seseorang di tim bertanya siapa Yumin. Ha Jin menjawab itu adalah cinta pertama Jang Woo, juga cinta terakhirnya. Hingga sekarang masih tidak berubah. Mendengar kalimat ini, Hye sedikit sedih. Malam itu, dia mabuk berat keluar dari bar dan tidur di bangku di pinggir jalan. Dengan berani menganggap tempat ini sebagai rumahnya, wakil kapten tidak punya pilihan selain meminta orang lain untuk mengantar Hye pulang. Jang Woo dan San Ho maju bersama, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka berdua harus naik taksi bersama. Duduk di sisi kiri dan kanan Hye. Di jalan, taksi melewati tikungan. Karena inersia, Hye menyandarkan kepalanya di bahu Jang Woo. Siapa sangka San Ho di samping cemburu, memutar kepalanya ke arahnya. Setibanya di rumah, ibu dan adik laki-lakinya berdiri di depan pintu menunggu dengan cemas. Mereka sangat berterima kasih kepada kedua pria yang telah mengantar putri mereka pulang. Ketika dia bertanya nama dan usia mereka, pertempuran tersembunyi yang penuh kecemburuan kembali terjadi. San Ho membuat ibu Hye menganggapnya sebagai menantu. Sementara itu, Jang Woo juga mengatakan bahwa dia adalah kapten Hye di klub. Keesokan harinya di kelas, Hye masih mabuk berat, kepalanya sakit seperti dihantam palu. Merasa sangat menyesal mengapa tadi malam minum sebanyak itu. Dalam pelajaran hari ini, Jang Woo kembali terganggu. Dia memegang daftar anggota tim pemandu sorak. Berpikir tidak tahu siapa pelakunya yang telah melukai Hye dan Yumin. Saat ini, guru memanggil nama Jang Woo, menariknya keluar dari lamunan. Ternyata di kelas ingin membagi kelompok untuk berdiskusi tentang pandangan pernikahan. Jang Woo dan Hye dibagi dalam kelompok yang sama. Setelah pelajaran, mereka berdua saling bertanya tentang standar memilih pasangan hidup masing-masing. Hasilnya adalah ketika memilih pasangan hidup, pandangan dan persyaratan mereka benar-benar berlawanan. Setiap kata, setiap kalimat berlawanan. Ketika tes berakhir, Hye menyimpulkan bahwa dirinya yang realistis dan materialistis tidak mungkin menikah dengan Jang Woo yang menyukai cinta yang murni dan romantis. Mereka berdua sambil berdebat sambil menyelesaikan tes. San Ho di samping terus menatapnya sepanjang proses. Mendengar hasil tes Hye dan Jang Woo benar-benar berbeda, dia tertawa dengan sangat gembira. Setelah pelajaran, Hye pergi makan bersama teman-temannya. Saat makan, San Ho tiba-tiba menyarankan Hye untuk keluar dari tim pemandu sorak. Karena perayaan sekolah telah selesai dengan baik, ditambah baru saja terjadi insiden. Lebih baik mengakhirinya di sini untuk meninggalkan kesan yang baik. Mendengar itu, Hye sedikit ragu. Saat ini, Hye menerima sebuah panggilan. Dia buru-buru meninggalkan restoran. Dalam kepanikan tidak tahu telah meninggalkan sesuatu, Hye sampai di bar Jang Woo. Jang Woo berinisiatif mengambil kontrak, mengatakan bahwa sekarang dia ingin keluar dari tim pemandu sorak juga boleh. Dia akan tetap menghitung gaji kerja paruh waktu Hye secara penuh. Mungkin Hye sudah memiliki perasaan terhadap tim pemandu sorak, tetapi dia tidak menunjukkannya dan hanya mengusulkan ingin mengikuti kontrak tetap di tim pemandu sorak selama 1 bulan penuh. Yang Om mengangguk, dia tidak keberatan. Semuanya diserahkan kepada Hye untuk memutuskan sendiri. Setelah selesai membahas masalah utama, Hye menarik Yang Om untuk berbicara. Dia dengan penasaran bertanya padanya mengapa dia bergabung dengan tim pemandu sorak. Dia dengan malu-malu menjawab bahwa itu karena ada seseorang yang disukainya di sana. Kalimat ini membuat Hye sedikit bingung. Mungkin dirinya sendiri tidak ingin keluar dari tim pemandu sorak lebih awal, juga karena ada seseorang yang dia kagumi. Beberapa hari kemudian, tim pemandu sorak bersama-sama berpartisipasi dalam perjalanan universitas. Hye dan Yang Om hampir berangkat, duduk di kereta api. Hye terus-menerus mengalami masalah, terkadang dia mengantuk dan mengangguk dari satu sisi ke sisi lain. Sesaat kemudian merasa terlalu dingin, Yang Om hanya bisa merawatnya sepanjang perjalanan. Ketika dia melepas jaketnya dan bermaksud menyelimuti Hye, dia malah bersandar di bahu Yang Om dan melanjutkan tidurnya. Seolah-olah terpesona oleh kehangatan di dekat lehernya, Hye bahkan meringkuk lebih dalam. Yang Om tidak berani bergerak, jantungnya mulai berdebar kencang. Entah mengapa dia bergetar dengan Hye. Saat ini, pramugari kereta dorong makanan ringan dan telur. Hye yang tadinya tidur pulas, mendengar ada makanan langsung membuka mata. Hye sambil makan telur sambil melihat ke samping. Jang Woo sedang membaca buku untuk persiapan ujian PNS. Dia merasa menjadi PNS juga bagus, secara logika lebih menjanjikan daripada jurusan penelitian benda langit Jang Woo. Jang Woo mengira Hye juga tertarik dengan ujian PNS, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menaruh harapan pada hal-hal yang tidak pasti. Ujian PNS memakan biaya, pada akhirnya belum tentu lulus. Lebih baik setelah lulus masuk perusahaan sekuritas untuk mendapatkan uang. Jang Woo menghela napas. Benar-benar Hye, tujuan hidupnya sangat jelas. Hye merasa itu wajar,
dengan tujuan yang jelas baru bisa berlari dengan kecepatan penuh. Perjalanan kereta mereka berdua berlangsung hingga malam tiba baru sampai di tempat tujuan. Dalam perjalanan menuju area perkemahan, Gianggu menunjukkan keahliannya. Dia memperkenalkan kepada Hei tentang bintang-bintang di langit. Saat menunjukkannya padanya, Gianggu berdiri sangat dekat di samping Hei. Jaraknya sangat dekat, suasana romantis membuat Hei sedikit tidak terbiasa. Dia ingin sedikit tenang. Tepat pada saat ini, para anggota kelompok mengirim foto makanan enak. Hei buru-buru melangkah cepat, takut jika terlambat akan kehabisan makanan. Sayangnya dia tersandung di tengah jalan. Gianggu dengan perhatian mengambil tas P3K untuk mengobati lukanya. Melihat pria yang sedang serius merawatnya, Hei tidak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya lagi. Pandangannya tidak bisa lepas dari Gianggu. Saat ini, langit mulai hujan. Sunho membawa payung untuk menjemput mereka berdua. Hei dan Gianggu berdiri di dua sisi, menjepit Sunho di tengah. Dalam perjalanan, mereka terus-menerus berdebat. Sunho merasa sangat tidak berdaya. Akhirnya dia hanya bisa memberikan payung itu kepada Hei, sedangkan dirinya lari kembali dalam hujan. Hei dengan lincah baru sampai langsung naik ke panggung untuk tampil. Gianggu di bawah panggung menonton dengan sangat gembira. Sunho, yang selalu mengamati kedua orang ini hari ini tidak terlalu senang. Ternyata beberapa hari yang lalu, Hei yang buru-buru meninggalkan restoran telah meninggalkan lembar survei pelajaran. Meskipun ketika dia dan Gianggu berdiskusi ada menyebutkan menyukai pria yang mencari uang, tetapi jelas di lembar survei Hei tertulis jawabannya adalah pria yang memiliki kemampuan kepemimpinan tetapi berhati hangat. Jelas hal ini mirip dengan karakter Gianggu. Setelah pertunjukan yang meriah, semua orang kembali ke tempat duduk untuk makan dan minum bersama. Saat ini, seorang senior muncul memeriahkan suasana, menyuruh para anggota untuk dengan bebas menyampaikan pendapat. Jika ada pendapat tentang seseorang, maka sekarang semua orang bisa mengatakannya untuk menyelesaikan semua masalah. Setelah selesai berbicara, pria berkacamata yang terlihat pendiam di tim itu mengangkat tangan untuk berpendapat. Dia berpendapat bahwa Hei adalah anggota yang sangat disukai. Meskipun melakukan kesalahan sebesar apapun, juga masih bisa naik ke panggung bersama tim pemandu sorak. Hal ini sangat tidak adil bagi yang lain. Hei yang sedang makan dengan nikmat, tidak menyangka dirinya menjadi sasaran. Suasana seketika menjadi canggung. Dia hanya bisa terus meminta maaf, mengakhiri pesta di luar. Semua orang pindah ke dalam rumah untuk bermain permainan minum. Sunho dalam suasana hati yang buruk jadi dia bangkit dan pergi di tengah jalan. Hei buru-buru mengejarnya. Dia pergi membeli barang bersama Sunho. Dalam perjalanan kembali, Sunho tiba-tiba menyadari ada orang yang mengikutinya. Dia mengejar dan menangkap orang itu. Hei menyadari itu adalah pria yang tiba-tiba meminta nomor teleponnya terakhir kali. Hanya melihat orang itu berusaha berjuang, melarikan diri dari tangan Sunho dan Hei. Sampai di tempat yang tidak ada orang, dia baru membuka video yang baru saja dia rekam secara diam-diam. Hanya terlihat di dalam kegelapan di seberang, juga ada seseorang yang sedang memegang ponsel merekam secara diam-diam Sunho dan Hei. Dia mengeluarkan ponselnya, mengunggah video tentang kutukan tim pemandu sorak yang telah dibuatnya ke media sosial. Tidak lama kemudian, semua orang melihat video ini. Suasana tidak aman mulai menyelimuti para anggota. Larut malam di dekat api unggun, Namo menceritakan kisah lama Yumin. Dia pernah menjadi bintang di tim pemandu sorak, tetapi entah mengapa tiba-tiba ada rumor bahwa dia berpacaran dengan mahasiswa baru. Setelah itu dikucilkan, Yumin memutuskan untuk keluar dari tim pemandu sorak, tetapi dalam pertunjukan terakhirnya dia terkena lampu sorot yang jatuh. Sejak itu tidak ada lagi kabar tentang Yumin. Keesokan harinya, semua orang naik bus kembali ke sekolah. Yang Ong tiba-tiba menerima pesan anonim, hanya satu kalimat yang memintanya untuk meninggalkan tim pemandu sorak. Dia segera melihat sekeliling, mencoba melihat siapa yang selalu dengan jahat menargetkannya, tetapi dengan mata telanjang dia tidak dapat menemukan apapun. Sekembalinya ke sekolah, dia pergi ke kantor tim pemandu sorak dan begitu dia mendorong pintu, dia melihat seorang gadis berdiri di depan jendela. Gadis itu adalah Yumin, yang sudah lama tidak berhubungan, tetapi dia tidak tahu, hanya sedikit bingung melihatnya pergi. Sejak video sumpah tim pemandu sorak dirilis kembali secara daring, para anggota tim telah mengundurkan diri satu persatu, bahkan Sunho pun memutuskan untuk meninggalkan tim. Tak hanya itu, sekembalinya dari perjalanan, ia dengan cepat memiliki pacar, tidak lagi terikat pada Hei. Meskipun Hei tidak terlalu terpengaruh, ia sedikit tidak nyaman dengan kecepatan perubahan perasaan Sunho. Saat itu, pria berkacamata di klub datang menemui Hei dan memberinya sebuah foto. Itu adalah kontrak yang secara tidak sengaja dilihatnya di laci Yang Ong. Ketika tim pemandu sorak makan dan minum di bar, mengetahui bahwa Hei bergabung dengan tim hanya demi uang, ia tanpa sungkan meminta agar Hei segera meninggalkan tim minggu ini. Setelah ia pergi, ia membuka ponselnya, ternyata ia melakukan itu karena ada seseorang di belakangnya yang mengendalikan.
Hei yang diancam oleh Min Che merasa canggung, tetapi melihat pesan-pesan yang terus-menerus menagih utang, Hei masih memutuskan untuk berkompromi. Dia secara diam-diam mengakui kepada pihak lain bahwa dia akan secara resmi meninggalkan tim minggu depan dan menerima upah dari Yang Ong. Min Che mengangguk dan berdiri untuk pergi, tidak ingin terus berurusan dengan Hei lagi. Namun, ia dipanggil kembali oleh Hei. Ia mengatakan bahwa jika ia juga meninggalkan tim, maka tim pemandu sorak benar-benar tidak akan memiliki banyak orang. Ini tidak menguntungkan bagi klub, tetapi Min Che tidak peduli. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa ia masuk universitas ini untuk bergabung dengan tim pemandu sorak. Meskipun klub bangkrut, ia tidak dapat menerima bahwa impiannya yang luhur digabungkan dengan seseorang yang hanya berpartisipasi demi uang. Meskipun hanya tersisa 1 minggu, Hei masih berusaha menyelesaikan tugas tim pemandu sorak untuk mempersiapkan upacara festival sekolah yang akan datang. Seluruh tim perlu menulis lagu pemandu sorak baru dan perlu bekerja sama dengan klub musik. Hari itu, Hei dan temannya bersiap untuk bertemu dengan band. Ketika ia membuka lokernya, ia melihat koran sekolah lama terselip di dalamnya. Di sampulnya ada gambar seorang gadis cantik. Hei tidak terlalu memperhatikannya, hanya berpikir seseorang salah meletakkannya. Setelah itu, dia memasukkan koran itu ke dalam ranselnya. Mereka berdua pergi menemui band. Begitu mereka masuk, Hei melihat mantan pacarnya. Saat mereka bertemu, tentu saja mereka kembali terjerat dalam masalah. Hei segera berpura-pura pergi ke toilet dan buru-buru meninggalkan ruangan band. Tetapi Uncang mengejarnya keluar. Dia baru saja meminta Hei untuk meninggalkan tim pemandu sorak yang menakutkan. Sambil menyebutkan bahwa Sanho telah memiliki pacar baru, Uncang masih ingin kembali dengan Hei. Jadi dia menggunakan Sanho sebagai contoh. Mengatakan bahwa dialah pria yang paling cocok untuk Hei. Tetapi Hei tidak peduli, langsung memotong semua pemikiran Uncang. Di sisi lain, meskipun Sanho sedang berkencan dengan pacar barunya, dia tidak fokus sepanjang waktu. Dia tidak bisa melupakan Hei. Akhir-akhir ini tim pemandu sorak menghadapi banyak masalah. Jang Woo sebagai kapten, setiap hari harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Hari itu, ia berada di kantor sampai tengah malam. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Ia mengambil alat dan diam-diam mendekat. Ternyata Hei belajar sampai tengah malam dan merasa lapar. Jadi ia pergi mencari makanan. Keduanya duduk bersama di bangku di pinggir jalan. Hei melahap mie instan dan terlihat sangat puas. Jang Woo sepertinya tertarik dengan kepribadian Hei. Jang Woo, yang selalu berjalan di jalur yang sama, secara spontan melontarkan lelucon dengan homofon yang sangat membosankan. Hei segera memperbaikinya. Ia mengatakan bahwa lebih baik tidak mengatakan lelucon yang canggung seperti itu. Setelah selesai makan, Jang Woo bertanya kepada Hei apakah dia menghadapi kesulitan baru-baru ini. Hei tanpa sadar menjawab tidak ada, tetapi segera teringat peringatan Min Che. Dia meletakkan mangkuk mie dan hendak memberitahu Jang Woo tentang keputusannya untuk meninggalkan tim. Saat itu, tidak jauh dari situ terdengar suara petasan, menarik perhatian mereka berdua. Ternyata ada sepasang kekasih sedang merayakan sesuatu. Mereka kemudian beralih ke topik lain dan berbicara tentang cinta. Romantisme Jang Woo berhadapan dengan realisme Hei. Hei berpikir bahwa orang miskin tidak cocok untuk berpacaran karena kemiskinan mereka akan menyebabkan masalah bagi pasangannya. Itulah hal yang paling menyakitkan bagi orang lain. Namun, Jang Woo menjawab bahwa dia tidak akan seperti itu. Dia tidak akan pernah mengabaikan cinta karena uang. Pernyataan ini membuat hati Hei mulai goyah. Setelah selesai berbicara, Jang Woo bertanya kepada Hei apa yang baru saja ingin dia katakan kepadanya. Tapi saat ini, Hei tidak bisa mengatakan keputusannya untuk meninggalkan tim. Karena sebelumnya, Jang Woo telah melaporkan masalah anggaran tahun lalu ke polisi. Setelah polisi turun tangan, pihak sekolah juga mulai memperhatikan masalah ini. Tim pemandu sorak awalnya menghadapi kesulitan karena skandal dan rumor. Kepala sekolah dan Jang Woo sama-sama berharap dapat menyelidiki skandal dana tersebut dan membangun kembali citra positif tim pemandu sorak. Saat tim pemandu sorak sedang rapat, Suin masuk ke dalam. Dia telah berulang kali menggunakan cara keras dan lembut, hanya berharap Jang Woo akan memaafkannya sekali ini. Tapi Jang Woo tetap keras kepala. Dia mengejek Jang Woo, mengatakan bahwa dengan begitu tidak akan ada lagi yang bergabung dengan tim pemandu sorak. Juga tidak ada yang mau melakukan pekerjaan di balik layar untuk tim. Saat keduanya sedang berdebat, Yumin tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk merencanakan di belakang layar. Kemunculan Yumin membuat para anggota lama tim pemandu sorak terkejut, terutama Jang Woo. Setelah itu, keduanya masuk ke kantor untuk berbicara. Yumin tidak menjelaskan alasan menghilangnya selama 2 tahun terakhir. Hanya mengatakan kepada Jang Woo bahwa dia telah memutuskan untuk kembali ke sekolah
karena masih banyak hal yang perlu dilakukan. Hari itu, saat latihan tim pemandu sorak, Hei dari jauh melihat Sanho sedang mengamati dari kejauhan. Dia segera melambaikan tangan untuk menyapa, tetapi Sanho berbalik dan pergi. Mungkin berpikir tentang fakta bahwa dia akan segera meninggalkan tim pemandu sorak. Hei berharap Sanho bisa berubah pikiran dan kembali. Tetapi menghadapi bujukan Hei, Sanho masih tidak bisa membuka hati dan menolak dengan tegas. Bagaimanapun, dia hanya bergabung dengan tim pemandu sorak untuk mengejar Hei. Kemerosotan dan kejayaan tim pemandu sorak tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ketika dia pulang, ibunya telah mengambil seragam tim pemandu sorak dari tempat sampah. Melihat seragam yang familiar di hatinya, Sanho sedikit ragu-ragu. Keesokan harinya, Hei datang ke kantor tim pemandu sorak lebih awal, tetapi melihat Yumin sudah duduk di sana. Saat itu, Jangwoo datang. Hei dan Yumin bersama-sama memanggil nama Jangwoo, tetapi ia merespons Yumin terlebih dahulu. Hei merasa sedikit sedih, jadi ia sengaja menghindar agar mereka bisa berbicara. Jangwoo tidak menyadari pikiran kecil Hei, karena ia sangat ingin bertanya kepada Yumin tentang kecelakaan yang terjadi 2 tahun lalu. Tetapi Yumin langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin membicarakan hal-hal ini lagi. Melihat pihak lain bungkam, Jangwoo hanya bisa diam. Hei meninggalkan kantor. Dalam perjalanan, dia bertemu Uen Chang lagi. Uen Chang memiliki permintaan yang canggung. Berharap Hei malam ini bisa berpura-pura menjadi pacarnya. Ikut dengannya ke acara kumpul-kumpul mahasiswa baru, karena Uen Chang pernah membual kepada para senior bahwa dia sedang berpacaran. Jika tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan dipermalukan oleh para senior. Meskipun Hei menolaknya di luar, pada malam hari dia tetap berdandan sedikit dan muncul di acara kumpul-kumpul tersebut. Dia tidak hanya berakting dengan sangat alami, tetapi juga mengatakan hal-hal manis tentang mantan pacarnya di depan para senior. Mereka berdua sudah saling kenal sejak SMA, jadi beberapa pujian itu tulus. Cinta mereka di masa lalu itu nyata, tetapi kenyataan bahwa mereka sudah tidak saling mencintai lagi juga adalah kebenaran. Kebetulan Sanho juga menghadiri acara kumpul-kumpul ini. Meskipun dia membawa pacar di sampingnya, matanya selalu mengikuti Hei. Sebelum pergi, Uen Chang mengejar dan memberikan setumpuk uang tunai kepada Hei sebagai imbalan. Hei tersenyum, ia tidak membutuhkan uang itu. Bantuan kali ini anggap saja sebagai perpisahan dengan masa lalu. Uen Chang mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan kembali. Hei dengan cerdik menolak karena kemiskinannya akan selalu menjadi kelemahan Uen Chang. Sekarang, ada pria lain yang mengatakan kepadanya bahwa Hei yang sekarang juga sangat baik. Penegasan ini sangat penting baginya. Dia sangat yakin bahwa dia menyukai pria itu. Sanho berdiri di samping, mendengarkan percakapan antara Hei dan mantan pacarnya. Mulai memperhatikan perasaan Hei terhadap Jangwoo. Merasa bahwa seminggu hampir berakhir tetapi Hei masih tidak menemukan kesempatan untuk mengusulkan untuk meninggalkan tim. Hari itu, saat menunggu latihan, Sanho tiba-tiba muncul. Dia mengatakan kepada Hei bahwa dia telah berpikir banyak. Menyerah pada permainan lebih membosankan daripada kalah. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke tim pemandu sorak terus berada di sisi Hei. Kembalinya Sanho membawa sedikit penghiburan bagi Hei. Tim pemandu sorak memulihkan suasana bahagia yang singkat. Keesokan harinya, setelah latihan selesai, semua orang kembali pergi ke bar untuk makan dan minum. Sanho memberitahu Minche bahwa dia tidak akan lagi berada di bawah ancamannya. Dia tidak membutuhkan uang itu lagi, dan dia ingin tetap di tim pemandu sorak. Sanho juga mengucapkan selamat tinggal kepada pacar barunya di pertemuan itu. Selama makan, Hei menerima telepon dari ibunya. Dia segera mengubah ekspresi wajahnya yang panik, menjatuhkan ponselnya ke tanah, dan meninggalkan bar. Jangwoo yang duduk di meja makan, secara tidak sengaja menemukan koran tentang Yumin di tas Hei. Dia sedikit khawatir dan mulai mencari Hei tetapi tidak bisa menghubunginya. Jangwoo semakin cemas, dia berlari keluar dari bar, mencari dengan panik. Akhirnya dia menemukan Hei di pinggir jalan, dan dengan emosi memeluknya. Sanho segera datang setelah itu, melihat itu langsung maju dan menghentikan pelukan hangat tersebut. Dia menarik Hei ke sisinya dan mengingatkan Jangwoo bahwa saat ini seharusnya kembali ke pesta. Apapun yang terjadi, dia akan berada di sisi Hei. Mendengar Sanho mengatakan demikian, Jangwoo dan Hei hanya bisa dengan menyesal berpisah. Hei masih belum menemukan ponselnya, tetapi hal itu untuk sementara bukanlah hal terpenting. Dia berbalik dan pergi ke kantor polisi. Begitu masuk dia langsung menampar adiknya dengan keras dan berlutut di depan siswa dan orang tua lain yang berada di samping, meminta maaf kepada mereka. Ternyata hari ini adiknya berkelahi dengan temannya di sekolah. Tapi melihat situasi saat ini, baik dari segi luka maupun kemarahan,
semuanya dikuasai oleh orang tua dan teman sekelas. Meskipun demikian, mereka terus mengkritik Hei karena melakukan kekerasan fisik. Hei ingin mengajak adiknya berlutut dan meminta maaf bersama, tetapi dia menolak dengan tegas. Dia selalu keras kepala dengan pikirannya sendiri, meskipun dia akan mendapat catatan kriminal atau harus membayar kompensasi. Dia tidak ingin menundukkan kepala di depan teman-teman sekolah yang telah memukulinya. Keras kepalanya sang adik membuat Hei marah hingga memukul dadanya dan menginjak-injak kaki. Sanho diam-diam berdiri di samping, mengatakan terus terang bahwa setiap orang memiliki batas harga diri mereka sendiri. Setelah mendengar Sanho berbicara, Hei tidak menjawab tetapi hanya dengan marah menarik adiknya kembali ke rumah. Di malam hari, Jang Woo menelepon Sanho menanyakan apa yang terjadi pada Hei. Namun Sanho sengaja tidak memberitahunya, hanya menjawab bahwa itu adalah urusan pribadi Hei. Sikap yang tidak jelas ini membuat Jang Woo sedikit cemburu. Setelah menutup telepon, dia bergumam beberapa patah kata. Keesokan harinya, di kantor tim pemandu sorak, Hei sedang mencatat pengeluaran hidup keluarga di buku. Sekarang, selain pengeluaran lainnya, dia juga harus membayar kompensasi kepada teman sekelasnya. Dia benar-benar pusing. Sanho ingin membantu Hei. Dia diam-diam meminta bantuan dari koneksinya, menemukan teman sekelas yang berkonflik dengan Hei. Hari ini, Jang Woo mengumumkan rencana latihan untuk upacara festival yang akan datang dan melakukan pembagian kelompok untuk para anggota. Hei dialokasikan ke kelompok wakil kapten yang ketat, sementara Sanho mengikuti Jang Woo untuk latihan. Festival kali ini adalah yang pertama kalinya Yumin kembali dan berpartisipasi dalam pekerjaan tim. Para anggota tim sangat penasaran dengannya. Teman Hei tahu bahwa Yumin adalah cinta pertama Jang Woo dan juga mengatakan kepadanya bahwa Jang Woo pasti akan sangat senang bekerja dengan cinta pertamanya. Tetapi Hei tidak merasa senang setelah mendengarnya. Setelah latihan, Yumin mengembalikan ponsel ke Hei, mengatakan bahwa dia menemukannya di bar kemarin. Hei sangat berterima kasih ketika Yumin pergi. Di kantor hanya tersisa dia dan Jang Woo. Jang Woo awalnya ingin menanyakan kabar Hei, tetapi dia teringat kata-kata temannya. Jang Woo pasti akan sangat senang berada di sisi cinta pertamanya. Suasana mulai dipenuhi dengan kecemburuan yang tidak jelas. Tiba-tiba Hei bertanya kepada Jang Woo mengapa ia memeluknya tadi malam. Jang Woo tiba-tiba tegang dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia hanya bisa kaku mengatakan bahwa berpelukan adalah ritual yang umum di seluruh dunia. Sambil berbicara dia memeluk Hei lagi. Tanpa diduga, saat itu Yumin mendorong pintu dan masuk. Keduanya hanya bisa berpisah dengan cepat. Yumin melihat pemandangan mereka berdua berpelukan, juga bisa merasakan perasaan Jang Woo terhadap Hei. Dia merasa bahwa dia mengerti Jang Woo, karena di antara mereka juga ada masa-masa yang tidak jelas seperti itu. Hanya saja tidak berjodoh, sehingga tidak bisa bersama. Setelah pelukan kedua, Jang Woo terus menghindar. Dia terus mengingat perasaan saat memeluk Hei dan memikirkan mengapa dia bertindak seperti itu. Bahkan dalam pertemuan tim pemandu sorak, ia sering linglung dan tidak mendengar apa-apa. Setelah pertemuan berakhir, ia mengusulkan untuk melakukan salam ala upacara hari ini. Kemudian ia memeluk anggota tim satu persatu. Semua orang saling berpandangan, merasa Jang Woo sangat aneh. Hanya dia yang penuh perasaan saat memeluk orang lain, sama sekali tidak bergetar seperti saat memeluk Hei. Dia bisa merasakan hatinya yang berdebar dan juga merasa frustrasi dengan perasaan yang baru tumbuh. Hari itu, setelah tim pemandu sorak selesai latihan, Hei menerima telepon dari keluarganya. Teman sekelasnya telah mencabut gugatan atas kekerasan fisik yang dilakukan adiknya. Dia dengan senang hati merayakan bersama teman-temannya. Sanho berdiri tidak jauh dari situ, tersenyum dan melihat Hei dengan penuh perhatian. Justru karena Sanho telah turun tangan dalam masalah ini, masalah itu bisa diselesaikan dengan damai. Juga karena kebaikan ini, Sanho dan Hei telah membuat janji. Karena persiapan untuk upacara, Jang Woo sangat sibuk hingga hidungnya berdarah. Yumin merasa sedikit sedih. Di matanya, tidak perlu menderita seperti itu demi tim pemandu sorak. Ketika dia pergi untuk membersihkan darah yang keluar dari hidungnya, Yumin berdiri di depan foto tim, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh seragam yang pernah dikenakannya. Namun, sentuhan itu tidak membawa kenangan indah apapun. Adegan saat dia tertimpa lampu sorot kembali muncul di benaknya. Dia mulai merasa sulit bernapas. Ketakutan yang muncul tiba-tiba membuatnya berlutut di tanah. Terus-menerus terengah-engah, Jang Woo buru-buru mengambil obat dari tas Yumin, memberikannya kepada Yumin, lalu mengantarnya pulang untuk beristirahat. Hei yang berdiri di luar aula besar, melihat mereka berdua keluar dan masuk bersama dengan begitu akrab. Hatinya merasa sedikit sedih. Di malam hari, Hei duduk belajar di ruang belajar. Ketika perutnya keroncongan, Sanho muncul seperti malaikat, membawa makanan malam untuknya. Mereka berdua duduk di bangku di pinggir jalan, mengobrol tentang masalah Hei. Waktu kembali ke malam saat Sanho bertemu dengan Hei. Kondisi yang Sanho janjikan untuk membantunya adalah dia harus memberitahunya orang seperti apa yang
bisa menyentuh hati Hei. Hei berpikir sejenak lalu menjawab bahwa itu adalah orang yang lemah. Mengingat kata-kata Hei, Sanho baru saja akan mengeluh. Tetapi setelah memikirkannya, hidupnya sepertinya tidak benar-benar menyedihkan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Berpura-pura lemah benar-benar terlalu sulit baginya. Hari itu, Hei tertidur di sofa di kantor. Sanho memandangi wajahnya yang tertidur pulas dengan penuh kasih sayang. Tidak menyadari bahwa Jang-woo masuk tepat setelah itu. Sebelum pergi, dia juga mengingatkan Jang-woo untuk tidak membuat keributan dan membangunkan Hei. Jang-woo merasa cemburu dengan keintiman yang jelas ini. Sesaat kemudian, Hei terbangun. Saat itu, Jang-woo menerima telepon dari Yumin. Hal ini membuat Hei tidak senang. Ia bahkan mengingatkan Jang-woo tentang aturan di dinding di ruangan itu, melarang berpacaran dalam tim. Jang-woo hendak berbicara tetapi tidak jadi. Akhirnya ia hanya bisa mengatakan kepada Hei bahwa itu semua adalah masa lalu. Kalimat ini memiliki banyak arti. Hei merasa sedikit melayang, tapi kemudian dia berpikir lagi, jika Jang-woo membatalkan aturan ini, itu berarti hubungan mereka akan menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Hei tersenyum cerah dan meninggalkan kantor dengan gembira. Malam itu, Jang-woo dan Yumin pergi mengunjungi seorang senior yang sudah bekerja, memintanya untuk merekam pesan ucapan selamat untuk upacara festival yang akan segera diadakan. Dia berpikir sejenak lalu melihat ke arah kamera, berharap setiap generasi mahasiswa dapat hidup sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Usia 20-an pada dasarnya tidak perlu dibatasi oleh aturan. Setiap hal harus dicoba sekali, baru tidak akan menyanyiakan masa muda. Kata-kata senior itu secara tidak sengaja menginspirasi Jang-woo. Dia segera mengirim pesan kepada Hei, mengajaknya bertemu secara pribadi setelah jam sekolah besok. Namun, malam itu, ketika Jang-woo kembali ke kantor, dia menemukan papan tulis penuh dengan foto dirinya dan Hei berpelukan di pinggir jalan. Di tubuh Hei juga ada tulisan merah peringatan. Perasaan Jang-woo terhadap Hei segera terhapus oleh kekhawatiran. Dia hanya bisa menyembunyikan niatnya untuk menyatakan cinta. Keesokan harinya, sebelum bertemu Hei, Jang-woo bertemu Min-che. Keanehan dan kekhasan dirinya membuat dia tidak pernah bisa berbaur dengan kelompok. Meskipun dia sudah berusaha sangat keras, menulis banyak catatan detail tentang tim pemandu sorak. Jang-woo memeriksa catatan-catatan itu, tetapi secara tidak sengaja melihat serangkaian angka di halaman sampul. Dia tiba-tiba teringat bahwa akun email yang mengirim pesan ancaman kepadanya juga adalah serangkaian angka ini. Apakah Min-che di depannya adalah dalang di balik semua ini? Tapi Jang-woo tidak mengatakan apa-apa. Dia bersiap untuk menyelesaikan masalah Hei terlebih dahulu, lalu perlahan menyelidiki Min-che. Setelah itu, Jang-woo pergi menemui Hei. Awalnya Hei mengira Jang-woo ingin menyatakan cinta, tetapi ketika mereka berdua duduk berhadapan, Jang-woo malah meminta maaf atas pelukan sebelumnya yang membuat Hei salah paham. Cahaya di mata Hei langsung padam, yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Kekecewaan yang luar biasa membuatnya sedikit canggung. Meskipun di dalam hati Jang-woo juga tidak merasa nyaman, tetapi sebelum dia menemukan dalang di balik ancaman itu, dia tidak bisa membiarkan Hei jatuh ke dalam bahaya. Hei pergi dengan sedih, Jang-woo juga duduk diam di kursi untuk waktu yang lama. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua menjadi canggung. Sehari-hari bertemu di tim, Hei selalu sengaja menghindari Jang-woo. Tapi saat ini Jang-woo punya urusan penting lain, yaitu menyelidiki Min-jae. Saat latihan, Sanho tidak sengaja terluka. Jang-woo melangkah maju untuk menanyakan kabarnya. Ketika Sanho melihat Hei berdiri di belakangnya, dia sengaja menyebutkan perasaan Jang-woo terhadap Yumin, ingin membuatnya salah paham bahwa Jang-woo masih mencintai Yumin agar dia menyerah. Tanpa diduga, Hei tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga dengan berani melangkah maju dan menarik tangan Jang-woo, ingin menyatakan cintanya. Tetapi saat kata-kata itu hampir keluar dari mulutnya, Sanho sudah meraih tangannya dan menariknya pergi. Sanho menasihatinya untuk tidak lagi memaksakan mengejar cinta yang jauh ini. Sekali-kali, lihatlah diri sendiri. Hati Hei tiba-tiba merasa tegang, salah mengira Sanho sedang menyatakan cinta kepadanya. Namun, pihak lain beralih ke topik lain. Dia langsung mengatakan bahwa dia ingin Hei mengajarinya beberapa gerakan tim pemandu sorak. Mereka berdua segera kembali ke lapangan latihan. Jang-woo yang tidak jauh dari situ, terus mengawasi, takut Hei akan direbut oleh Sanho. Bahkan ketika anggota lain menanyakan masalah serius kepadanya, dia juga tidak fokus. Hal ini membuatnya memutuskan untuk melaporkan insiden aneh yang baru-baru ini menargetkan tim pemandu sorak ke polisi. Jang-woo telah memberikan lukisan Yumin di loker Hei sebagai bukti kepada polisi. Dia dikerumuni oleh para anggota, jadi Hei dan Sanho pergi menjauh. Jang-woo sedikit gelisah, di dalam hatinya sangat tidak sabar. Hari itu setelah sekolah, Hei pergi ke Baryang-ong untuk bekerja paruh waktu. Begitu dia berbalik, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Jang-woo. Mengingat bahwa dia pernah menggenggam tangan Jang-woo,
hampir mengungkapkan perasaannya. Hei masih merasa cemas di dalam hatinya, dia sedikit berharap dan terus melihat ke arah Jang Woo, sedang ragu apakah akan melanjutkan pengakuan yang belum selesai atau tidak. Tetapi kemunculan Yumin membuatnya benar-benar menyerah pada niatnya. Hei mengerucutkan bibirnya, sengaja pergi ke tempat yang lebih jauh untuk membersihkan. Saat Jang Woo dan Yumin bekerja bersama, meskipun sedang berbicara tentang pekerjaan, matanya sesekali melirik Hei. Yumin menyadari pikiran Jang Woo, jadi ia sengaja meminta Hei membantunya bekerja setelah shift selesai. Mereka berdua duduk di meja makan, Yumin tiba-tiba mengatakan kepada Hei bahwa dia menyukai Jang Woo. Hei tidak mau kalah, mengatakan bahwa dia juga menyukai Jang Woo. Namun, Yumin menjawab dengan penuh arti bahwa sampai di sini saja sudah cukup, jika dilanjutkan akan menjadi rumit. Setelah meninggalkan bar, Jang Woo pergi mencari Min Che untuk berterus terang. Dia menunjukkan bahwa pesan ancaman dan foto-foto yang ditempel di kantor tim pemandu sorak semuanya dilakukan olehnya. Namun Min Che tidak mengakui bahwa foto-foto itu adalah perbuatannya. Ketika ditanya mengapa dia menargetkan Hei, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak suka orang yang mendapatkan perlakuan istimewa. Dia juga memperingatkan Jang Woo agar lebih berhati-hati dalam bekerja, jangan sampai bocor rumor tentang menyukai anggota tertentu. Karena kalimat ini, setelah itu setiap kali Jang Woo berduaan dengan Hei, menghadapi tatapan penuh harap dan antusias darinya, meskipun hatinya sangat bergetar, dia tidak berani membalasnya. Malam itu, sesosok bayangan diam-diam menyelinap ke kantor tim pemandu sorak. Saat dia baru saja menyentuh koran, lampu di ruangan tiba-tiba menyala. Jang Woo dan wakil kapten telah merekam seluruh proses aksinya. Orang ini tidak lain adalah Suin. Terperangkap basah, dia masih tidak tahu malu, mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menyelidiki kasus penggelapan dana, dan tidak pernah melakukan hal lain. Jang Woo dan wakil kapten merasa sangat tidak bisa berkata-kata melihat penampilan tanpa malunya, hanya bisa membiarkannya pergi dengan arogan. Malam itu, San Ho datang keluar kelas Hei untuk menjemputnya pulang. Mereka berdua duduk di bangku di pinggir jalan dan mengobrol. San Ho ingin tahu, selain mengasihani orang yang lemah, apakah Hei memiliki kelemahan lain? Karena dia benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam hidupnya. Melihat San Ho masih setulus dulu, Hei hanya merasa aneh. Mengapa orang yang begitu luar biasa seperti dia bisa menyukai Hei? Terhadap pertanyaan ini, San Ho teringat saat masih kecil, seluruh keluarganya pergi ke akuarium untuk melihat kuda laut. Pemandu wisata mengatakan kepadanya bahwa kuda laut adalah hewan yang sangat setia, seumur hidup hanya hidup dengan prinsip monogami. Di mata anak kecil San Ho, pandangan paling jelas tentang monogami adalah ayah dan ibunya. Tetapi hari itu, dia melihat ayahnya secara tidak sengaja bertemu dengan wanita lain. Wanita itu juga membawa suami dan anaknya. Setelah menyapa ayahnya dengan singkat, dia pergi bersama keluarganya. Pertemuan ini tidak ada yang istimewa, tetapi San Ho tidak bisa melupakan tatapan ayahnya yang penuh kelembutan dan penyesalan saat melihat wanita itu dan anaknya. Sebaliknya, tatapan ayahnya kepada ibunya sangat dingin. Sejak itu, kata monogami telah menjadi kata pengganti untuk retakan di hati San Ho. Mungkin bersama tidak berarti setia. Karena itu, selama bertahun-tahun San Ho hidup sembrono dalam hal percintaan. Hingga dia bertemu Hei, hatinya baru benar-benar merindukan dan mengejar cinta. Saat itu, Hei berdiri dan pergi, menganggap dirinya tidak bisa membantu San Ho. Mungkin dia akan lebih mengerti jika bertanya langsung kepada Hei. Malam itu, begitu Hei sampai di rumah, Hei melangkah maju dan menyelipkan sebuah kotak kado untuknya. Di dalamnya ada kosmetik mahal yang telah ia tabung uangnya untuk dibeli. Berharap adiknya bisa memberikannya kepada ibu teman sekelasnya. Hei tidak tahu bahwa pencabutan gugatan oleh teman sekelas adiknya adalah berkat San Ho. Dia mengira itu karena pihak lain berbelas kasihan. Oleh karena itu, Hei ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perilaku menyedihkan Hei membuat adiknya marah. Dia melempar kotak kado itu dan memaki Hei yang benar-benar terlalu hina. Hei merasa sedih karena masalah adiknya. Keesokan harinya, selama latihan, dia tidak bersemangat sehingga wakil kapten mengingatkannya berkali-kali. Selama istirahat, Hei masih memasang wajah murung. San Ho duduk di sebelahnya, memikirkan cara untuk mendengar kelemahan Hei. Setelah mendengarnya, Hei dengan marah menegur San Ho karena sudah tahu tetapi masih bertanya bahwa kelemahan terbesarnya adalah kemiskinan. Namun, San Ho merasa bahwa meskipun Hei miskin, ia masih menerima kenyataan ini dengan tenang. Keberanian itu membuat kemiskinan tidak bisa menjadi kelemahan. Oleh karena itu, San Ho merasa Hei sangat luar biasa. Mendengar pujian dari San Ho, hati Hei menjadi jauh lebih tenang. Ia berdiri dan menyemangati dirinya sendiri untuk terus tenggelam dalam latihan. Semakin dekat dengan acara, anggota tim pemandu sorak tidak hanya meningkatkan latihan, tetapi juga harus menyiapkan banyak tiket dan materi promosi terkait. Hari-hari yang sibuk berlalu, akhirnya tiba juga satu hari sebelum acara. Jang Woo mengumumkan kepada semua orang bahwa untuk menjamin keamanan peralatan di atas panggung, malam ini semua anggota akan menginap di hotel dan bergantian berjaga sepanjang malam.
Jika duduk di bangku setengah lingkaran bersama orang yang disukai, cinta akan menjadi kenyataan. Setelah mendengar kalimat ini, Hee tanpa sadar menatap Jang Woo, tetapi mulutnya masih mencemooh legenda yang tidak berguna itu. Hee pulang untuk berkemas dan pergi ke hotel. Sebelum pergi, ia meninggalkan 2 tiket yang diberikan oleh tim pemandu sorak di sofa, agar ibu dan adiknya bisa datang menonton pertunjukannya jika mereka senggang. Meskipun ibunya tampak tidak peduli di luar, begitu Hee pergi, ia buru-buru mengambil tiket untuk melihatnya, dan hatinya sangat gembira. Sanho juga menerima 2 tiket, tetapi tidak tahu apakah harus memberikannya kepada orang tuanya. Begitu ia sampai di rumah, ia melihat ibunya sudah mabuk. Ternyata hari ini adalah hari jadi pernikahan orang tuanya. Ayah sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat pulang, ia bahkan mencela ibu yang minum alkohol. Sanho tidak tahan melihatnya lagi, ia membantu ibunya yang mabuk pergi. Ia tahu ibu suka minum alkohol, dan alasan minum alkohol adalah karena sikap dingin ayahnya. Meskipun keluarga kaya, tetapi setiap sudutnya tidak memiliki cinta. Sanho dengan dingin memperingatkan ayahnya bahwa sikap dinginnya membuat seluruh keluarga merasa dingin. Bahkan orang luar pun tidak perlu melakukan itu. Setelah mengantar ibunya ke kamar, Sanho membuang kedua tiket itu ke tempat sampah. Hee yang baru saja tiba di hotel, bertemu dengan Yumin. Saat keduanya kembali ke kamar, mereka kembali membicarakan Jang Woo. Yumin menjelaskan tentang kejadian sebelumnya saat ia menyarankan agar Hee tidak menyukai Jang Woo. Ia hanya takut Hee akan menjadi seperti dirinya, yang pada akhirnya akan terluka. Tetapi Hee tidak berterima kasih dan langsung mengatakan bahwa ia dan Yumin berbeda. Kegagalan biasa tidak bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Yumin ingin berbicara tetapi mengurungkannya. Waktu kembali ke beberapa saat yang lalu, saat Hee menjatuhkan ponselnya di bar. Hari itu, Yumin menemukan ponselnya dan membukanya, melihat beberapa pesan ancaman. Yumin menemukan akun email pengirim pesan dan menggunakan nomor ponselnya untuk menghubungi orang itu. Setelah mengantar Hee pergi, Yumin menerima sebuah pesan. Ia membukanya untuk melihat ternyata pemilik pesan yang mengancam orang itu telah mengirimkan satu kalimat. Kembali saja, Yumin menunjukkan ekspresi panik tanpa menyadari bahwa pelaku sedang bersembunyi di sudut yang tidak jauh. Larut malam, giliran Hee dan Sanho yang menjaga panggung. Keduanya duduk di tepi panggung. Sanho tampak murung dan depresi. Ia mengatakan bahwa ia membenci ayahnya, sepertinya tidak pernah menerima perhatian dan kasih sayang darinya. Setelah mendengarnya, Hee juga berbicara tentang perasaannya terhadap keluarganya. Terkadang, ia juga membenci mengapa ia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Adapun, ia merasa membenci ibu dan adik laki-lakinya. Namun bagaimanapun juga, Hee masih berusaha keras untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Karena, sisi sebaliknya dari benci adalah suka. Mungkin kebencian Sanho terhadap ayahnya juga karena ia mencintainya, tetapi tidak dibalas. Setelah mendengar perkataan Hee, Sanho menangis. Ia benar, ia hanya mendambakan orang yang ia sukai bisa melihatnya, baik itu ayahnya maupun Hee. Melihat itu, Hee memeluk Sanho untuk menghiburnya. Tepat saat Jang Woo berlari dan melihat pemandangan ini, perasaannya sangat kacau. Bayangan mereka menjadi bentuk bulan sabit di bawah cahaya lampu di tanah. Ternyata ini adalah legenda romantis di sekolah. Jang Woo terdiam sesaat lalu diam-diam meninggalkan panggung. Hari itu, Jang Woo baru saja selesai membagikan seragam pertunjukan kepada para anggota. Wakil ketua menariknya ke samping dan membuka foto. Itu adalah postingan di forum sekolah. Mengambil gambar saat Hee dan Sanho berpelukan di kursi setengah lingkaran tadi malam saat menjaga panggung. Karena semua orang tahu bahwa tim pemandu sorak memiliki aturan larangan berpacaran dalam tim. Meskipun postingan itu telah dihapus, tetapi masih menimbulkan banyak perdebatan. Jang Woo sedikit menunjukkan rasa kehilangan. Ia mengatakan akan menyelesaikan masalah ini setelah pertunjukan selesai. Wakil ketua merasa sedikit kehabisan kata-kata. Ia menyarankan bahwa jika Hee dan Sanho berpacaran, mereka seharusnya tidak terlalu terang-terangan seperti itu. Kalimat ini membuat Jang Woo semakin depresi. Wakil ketua mencari Sanho, bertanya apakah ia sedang berkencan dengan Hee. Sanho hanya sekilas memuji sudut pengambilan gambar foto-foto itu cukup bagus, tetapi tidak memberikan jawaban langsung lainnya. Meskipun Hee tidak tahu bahwa ia dan Sanho difoto secara diam-diam, tetapi ia menemukan bahwa Jang Woo bersikap tidak wajar saat menghadapinya. Ia bahkan mengira bahwa Jang Woo tidak bisa melupakan perasaan ambigu di antara mereka berdua. Oleh karena itu, Hee memberitahu Jang Woo bahwa ia telah membereskan perasaannya terhadapnya. Ia tidak perlu merasa canggung lagi. Perkataannya itu semakin membuat Jang Woo curiga bahwa Hee dan Sanho bersama. Hari itu acara dimulai, Ibu Jang Woo membawa banyak makanan ke asrama mahasiswa ingin memberikannya kepada putranya.
Namun, pengelola gedung memberitahu ibunya bahwa Jang Woo hari ini sibuk dengan acara. Ia adalah ketua tim pemandu sorak. Mendengar putranya adalah ketua tim pemandu sorak, ibu Jang Woo sangat terkejut. Dalam suasana acara yang ramai, Yumin kebetulan melewati pria dari bagian penyiaran. Ia bertanya tentang asal mula pesan dan video ancaman, dan pria itu tidak menyembunyikannya. Ia memberitahu Yumin bahwa penyiar itu juga berada di tim pemandu sorak. Mungkin hari ini ia juga bersembunyi di suatu tempat untuk mengamati semua orang. Yumin langsung teringat pada nomor ponsel misterius itu untuk mencegah orang itu merusak acara sekali lagi. Yumin mengirim pesan meminta orang itu untuk bertemu, dan setelah itu ia akan keluar dari tim pemandu sorak. Di ruang latihan, teman baik Hye diam-diam memakai seragam pertunjukan Jang Woo, tetapi sayangnya merobeknya di satu tempat. Malam ini harus tampil. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan cepat menjahit bagian yang rusak. Saat ia mengambil jarum dan benang untuk menjahit, semua anggota menerima pesan dari Jang Woo, meminta semua orang berkumpul di ruang kontrol. Di sisi lain, Jang Woo buru-buru pergi ke ruang kontrol karena wakil ketua baru saja memberitahukan situasi darurat kepadanya. Di tengah jalan, ia melihat ibunya menunggu di sana. Ternyata Jang Woo selalu mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk ujian pegawai negeri. Ia tidak menyangka hari ini ibunya membawa makanan dan baru mengetahui bahwa Jang Woo sedang sibuk dengan hal lain. Ponsel Jang Woo terus berdering dengan panggilan dari wakil ketua. Ia merasa canggung, hanya bisa menyuruh ibunya menunggu sebentar. Tetapi ekspresi ibunya penuh kekecewaan, ia langsung berdiri dan pergi. Ketika semua anggota sudah berkumpul, Jang Woo mengumumkan bahwa lagu baru yang akan dirilis hari ini akan dibatalkan. Seorang penyanyi yang mengemudi sambil mabuk telah ditangkap. Setelah mendengarnya, suasana hati kelompok Hye sangat kacau. Lagu baru adalah hasil kerja keras semua orang untuk waktu yang lama. Sekarang berakhir seperti itu, jadi semua orang merasa menyesal. Min Che bereaksi paling keras, kembali ke ruang latihan, ia diam-diam menangis. Sanja tidak tega melihatnya seperti itu. Ia mengusulkan agar mereka bersama-sama menyelesaikan lagu baru. Karena pergantian lagu, Jang Woo mulai berlatih lagu baru sementara. Saat ini, Yumin memanggil Jang Woo. Ketika masuk ke sebuah ruangan kosong, ia menunjukkan pesan-pesannya dengan orang misterius itu. Pihak lain menjawab bahwa mereka akan bertemu pukul 4 sore di teras. Yumin langsung mengatakan, sebenarnya 2 tahun lalu, ia juga seperti Hye telah menerima pesan ancaman seperti itu. Ia curiga bahwa insiden lampu jatuh pada hari itu benar-benar disebabkan oleh seseorang. Jika demikian, ia takut malam ini Hye juga dalam bahaya. Yumin mengingatkan Jang Woo bahwa mungkin saja pengancam itu adalah orang dari tim pemandu sorak. Ia menyuruhnya untuk memperhatikan apakah ada yang pergi pada pukul 4. Saat ini, Sanja telah mengeluarkan laptop dan dengan cepat menggabungkan menjadi sebuah lagu baru, dan meminta Hye untuk mencari UN Chang dari klub musik untuk meminta bantuannya membuat lagu. Hye melihat antusiasme para anggota sehingga ia harus setuju. Tanpa disadari, sudah pukul 4, Jang Woo dan Yumin naik ke teras bersama. Tidak lama kemudian, seorang yang tidak dikenal berlari dan memberikan Jang Woo sebuah surat, mengatakan bahwa itu terselip di dalam buku catatan. Ia juga tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Jang Woo membuka surat itu, di dalamnya hanya ada satu kalimat peringatan bahwa Hye dalam bahaya. Jang Woo segera berlari langsung ke ruang latihan untuk mencarinya. Hye tiba di klub musik. Wen Chang juga anggota baru di klub itu. Perlahan-lahan, ia membantunya membuat lagu baru. Ia sambil mengerjakan dan mengobrol dengan Hye, menyebutkan tentang hubungan asmaranya saat ini. Wen Chang mengatakan satu kalimat yang tepat, jika orang yang disukai Hye adalah Jang Woo, maka mereka pasti tidak bisa bersama. Itu hanya firasat Wen Chang. Ia merasa meskipun Jang Woo memegang posisi utama, tetapi ia tidak akan berinisiatif untuk mengambil hati Hye. Saat ini, ketua band masuk, tahu Hye ingin menulis lagu baru lalu mengulurkan tangan untuk membantu. Level ketua jauh lebih baik daripada Wen Chang. Tidak lama kemudian, ketua telah menyerahkan lagu baru itu kembali kepada Hye. Ketika ia berlari kembali ke ruang latihan, di jalan ia bertemu Jang Woo yang terengah-engah. Jang Woo segera bertanya kemana Hye pergi, tetapi ia berusaha untuk tidak membocorkan rahasia tentang lagu baru itu. Ia hanya menjawab bahwa ia ada urusan sehingga pergi sebentar. Meskipun Jang Woo sangat senang melihat Hye aman, tetapi mulutnya masih tidak mau mengalah. Ia memarahinya tidak bertanggung jawab, pergi begitu saja membuat orang lain khawatir. Sementara itu, kelompok Sanja dan Min Che sedang mengatur masalah lagu baru, tetapi tetap ketahuan oleh wakil ketua. Namun, ia dan Jang Woo merasa bahwa lagu darurat ini tidak pantas untuk dibawa ke atas panggung. Saat ini, ada berita buruk lagi. Penyanyi terkenal yang diundang untuk acara itu tiba-tiba tidak hadir. Setelah dipikir-pikir, agar tidak ada kekosongan dalam pertunjukan, Jang Woo memutuskan untuk membiarkan mahasiswa baru naik ke panggung dan menampilkan lagu darurat ini. Meskipun keputusan ini sangat berisiko, Jang Woo bersedia mempercayai mahasiswa baru sekali ini. Mahasiswa baru yang sedang menunggu di belakang panggung mendengar berita ini, semua kekhawatiran sebelumnya hilang. Mereka dengan cepat mengganti seragam pertunjukan
dan dengan mantap melangkah ke panggung. Di bawah bimbingan lagu baru, mahasiswa baru berhasil membangkitkan suasana seluruh sekolah, membuat semua orang melambaikan tangan bersama-sama. Ibu Hye dan adik laki-lakinya yang duduk di tribun, serta Ibu Sanho tanpa sadar juga larut dalam suasana yang meriah itu. Saat bagian chorus mencapai puncaknya, Jang Woo dan para anggota lama juga muncul satu persatu, mendorong pertunjukan ke puncak yang baru. Hye melihat punggung Jang Woo, ia tiba-tiba merasakan kekuatannya membuatnya sangat tenang. Ketika musik berakhir, semua orang berpose tetap. Di antara pita-pita yang berterbangan kemana-mana, mereka tenggelam dalam sorak-sorai yang bergema. Sanho menoleh melihat Hye, ia tersenyum sangat cerah. Ibu Hye berteriak keras putrinya adalah yang terbaik, sementara Ibu Sanho tidak bisa menahan air matanya. Ternyata apapun yang dilakukan putranya pasti luar biasa. Malam tiba, penyanyi dan tamu yang diundang naik ke panggung untuk bermain gitar dan bernyanyi. Yumin menghampiri Jang Woo, langsung bertanya apakah ia menyukai Hye. Jang Woo tidak menyangkal, Yumin memberitahunya, jika sudah suka maka harus memanfaatkan kesempatan, jika tidak akan direbut orang lain dengan cepat. Di sisi lain, saat Sanho bersama Hye menikmati musik, ia sekali lagi menyatakan perasaannya padanya. Sebuah pernyataan cinta yang serius dan murni yang belum pernah ia lakukan. Sanho tahu Hye tidak menyukainya, tetapi ini tidak memengaruhi ia menyukainya. Jadi ia memutuskan untuk memulai cinta pertamanya yang diam-diam dalam hidupnya. Sesaat kemudian, tibalah saatnya lagu terakhir acara. Sebelum dimulai, Jang Woo berdiri di atas panggung, berteriak kepada orang di balik ancaman tim pemandu sorak, menyuruhnya untuk tidak menyakiti anggotanya. Jika ada dendam apapun, langsung saja ke arahnya. Setelah selesai berbicara, musik pun berbunyi. Jang Woo berusaha keras tampil di atas panggung. Namun saat ia mengangkat tangannya, robekan yang dibuat Sanja di siang hari kembali robek. Hye dan Sanja sama-sama terkejut, tetapi Jang Woo mengatasinya dengan melepas jaketnya, lalu hanya mengenakan kemeja dan terus bernyanyi. Ia sama sekali tidak terpengaruh. Setelah selesai tampil, Jang Woo datang ke ruang istirahat. Tiba-tiba ia melihat sebuah foto yang ditempel di dinding. Di foto itu adalah momen saat Jang Woo memeluk Hye di pinggir jalan terakhir kali. Di belakang foto ada tulisan yang meminta Jang Woo untuk datang ke observatorium. Jang Woo yang marah menerobos kerumunan menuju tempat yang dijanjikan. Ia berteriak keras ke kegelapan di sekitarnya menyuruh orang misterius itu muncul. Jangan bersembunyi lagi. Saat ini, seorang pria berpakaian hitam berdiri di observatorium. Ternyata ia adalah staf yang berpura-pura menemukan surat di siang hari dan memberikannya kepada Jang Woo dan Yumin. Pria ini dengan dingin menatap Jang Woo lalu mengeluarkan pisau lipat. Tetapi ketika wakil ketua dan Yumin bergegas datang, entah mengapa ia memilih untuk mengurungkan niatnya. Ketika acara berakhir, Ibu Sanho mencari anggota tim pemandu sorak. Sanho sedikit terkejut karena ia telah membuang tiket yang diberikan ke tempat sampah. Tetapi melihat ibunya datang, Sanho tetap merasa sangat senang. Ia mengeluarkan kartunya dan memberikannya kepada Jang Woo, menyuruhnya mentraktir semua orang makan besar. Saat ini, Ibu Sanho bertanya siapa Hye. Ia segera maju untuk menyapa. Ternyata ia telah mendengar dari teman-teman sekolah lain di acara bahwa Sanho sedang berkencan dengan Hye, jadi ia datang untuk melihat pacar putranya. Tetapi ia terus menyangkal, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berkencan dengan Sanho. Sanho juga dengan cepat menjelaskan, hanya saja ia menyukai Hye secara sepihak. Kalimat ini membantu Jang Woo menyelesaikan keraguan di hatinya, tetapi membuat Ibu Sanho merasa canggung. Ia sedikit tidak terima, Sanho yang luar biasa seperti itu malah menyukai gadis biasa seperti Hye. Malam itu, tim pemandu sorak pergi ke bar untuk minum. Di tengah sekolah, Hye yang mabuk pergi ke toilet. Kebetulan bertemu Jang Woo yang juga sedang mabuk. Hye masih mengingat penolakan Jang Woo terhadap pernyataan cintanya, jadi ia tidak ragu untuk menyindirnya. Setelah itu, Hye salah masuk ke toilet pria dan kebetulan bertemu Jimin di dalamnya. Ia juga mendengar percakapan antara Hye dan Jang Woo tadi, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Hye memiliki hubungan dekat dengan Jang Woo? Ia segera menggelengkan kepalanya, langsung mengatakan bahwa Jang Woo hanyalah seorang yang keras kepala hingga menjijikan. Ia sama sekali tidak akrab dengannya. Mendengar itu, Jimin seolah-olah telah mengerti sesuatu. Ia langsung meninggalkan toilet pria. Pagi harinya, ia terbangun dan menemukan dirinya berada di sebuah rumah di tepi pantai. Ia melirik ke sekeliling, anggota tim pemandu sorak yang merayakan bersama tadi malam semuanya tertidur di lantai. Ternyata, tadi malam Jang Woo mabuk dan selalu mengingat untuk meminta maaf kepada ibunya. Jadi Jang Woo dengan berani mendorong mereka, langsung berlari ke bus dan berlutut di depan pintu rumah Jang Woo untuk meminta maaf kepada ibunya. Ibunya sangat tidak berdaya melihat mereka semua mabuk, ia hanya bisa membiarkan mereka menginap satu malam, tetapi tidak gratis. Keesokan harinya, ia membawa anak-anak itu ke pasar untuk bekerja. Hye dibawa oleh sebuah toko makanan laut,
sepanjang hari harus berteriak-teriak mengantar barang. Pemilik toko makanan laut sangat puas dengan Hei. Ia memberinya sepotong rumput laut asin untuk dicoba. Tanpa diduga, begitu Hei memakannya, ia tiba-tiba teringat adegan saat seluruh kelompok bermain di pantai ketika mereka pergi ke Busan dan tadi malam. Ia ingat Jang-woo dan San-ho masing-masing berjalan ke arahnya. Setelah itu, seseorang mencium Hei. Hei panik, wajahnya berubah, tidak bisa mengingat siapa yang menciumnya. Untuk mencari tahu siapa yang menciumnya, Hei bertanya kepada Jang-woo dan San-ho satu persatu. Tetapi reaksi keduanya sangat normal, tidak malu atau panik setelah mencium. Sore harinya, anggota tim pemandu sorak masih bekerja. Tiba-tiba, saudari ipar ibu Jang-woo bergegas datang, mengatakan bahwa grup seni dari pasar sebelah ingin membuat masalah. Ketika ibu Jang-woo sedang memikirkan cara untuk menghadapinya, seorang anggota wanita dari tim pemandu sorak secara proaktif mengusulkan agar mereka yang maju malam ini untuk menghadapi mereka. Mereka pasti akan mengalahkan para bibi dari pasar sebelah. Malam itu, di panggung pasar Busan, anggota tim pemandu sorak mengenakan pakaian bermotif bunga, memakai kacamata berwarna cerah, menari di bawah sorakan dan teriakan para bibi dan paman. Gerakan yang sinkron dan kuat membuat suasana di tempat itu sangat hidup. Mereka tinggal di Busan selama 1 hari. Malam sebelum perpisahan, Jang-woo mencari ibunya, meminta ibunya untuk mengizinkannya terus tinggal di tim pemandu sorak. Ia akan fokus mempersiapkan ujian pegawai negeri tahun depan. Ibunya sedikit marah tetapi merasa tidak berdaya. Ia mengingat dulu, ayah Jang-woo juga suka menyanyi. Tetapi ketika masih muda sibuk mencari nafkah, ia tidak pernah mendengar satu lagu pun yang lengkap. Ia hanya ingat setiap kali ayahnya bernyanyi, seluruh tubuhnya bersinar, diselimuti aura mimpi. Setelah selesai berbicara, ibu setuju dengan permintaan Jang-woo. Malam itu, anggota tim pemandu sorak pergi ke pantai untuk menyalakan kembang api. Jang-woo duduk di samping Hei, membuka mulut untuk membahas masalah kemarin. Hei segera menjadi bersemangat, salah paham bahwa ia akan membicarakan tentang ciuman di pantai. Namun Jang-woo hanya menyebutkan percakapan mereka di luar toilet pria. Hei yang mabuk mengatakan kepada Jang-woo untuk tidak mengganggunya lagi. Jika tidak suka, jangan melakukan gerakan ambigu. Hei sedikit sedih, menyarankan Jang-woo untuk tidak membicarakan hal yang sudah berlalu. Tetapi ia belum selesai berbicara ketika ia teringat kata-kata ibunya, bahwa dalam hidup, memiliki hobi adalah keberuntungan. Demikian pula, bertemu orang yang disukai juga merupakan keberuntungan. Jang-woo mengatakan kepada Hei bahwa ia tidak akan bersikap ambigu. Tidak jelas lagi, ia harus mulai bertindak. Setelah selesai berbicara, ia secara resmi menyatakan perasaannya kepada Hei. Ia sangat terkejut dengan pernyataan cinta Jang-woo. Tidak jauh dari sana, San-ho memanggil nama Hei sambil berjalan mendekat. Cahaya lampu di tepi pantai melewati wajah San-ho. Hei tiba-tiba teringat kembali kenangan samar tadi malam. Ternyata orang yang ia cium di tepi pantai adalah San-ho. Kenangan yang memalukan membuatnya tidak tahu bagaimana harus menghadapi kedua pria itu. Hei tidak sempat membalas pernyataan cinta Jang-woo. Dengan alasan pergi ke toilet, ia buru-buru melarikan diri. Bahkan ketika naik bus meninggalkan Busan, ia tidak berani duduk di samping salah satu dari mereka. Ia hanya mencari sudut dan pura-pura tidur. Setelah kembali ke sekolah, Hei menceritakan kepada Sanja tentang mencium San-ho serta Jang-woo yang telah menyatakan perasaannya padanya. Sanja sangat bersemangat menyarankan ia memilih salah satu dari keduanya. Tetapi Hei sementara ini tidak bisa memikirkan sebanyak itu. Ia masih belum punya keberanian untuk menghadapi San-ho dan Jang-woo. Yumin pergi mencari Suin. Ia curiga Hei yang tertimpa lampu sorot terakhir kali itu sengaja ia lakukan. Suin punya 100 mulut pun tidak bisa membantah. Ia mengatakan bahwa ia selalu tahu diri. Ia hampir berlutut untuk meminta maaf kepada Yumin. Melihat pihak lain menunjukkan ekspresi tidak bersalah, Yumin tidak melanjutkan. Sebelum pergi, ia hanya memperingatkannya untuk tidak lagi mengganggu tim pemandu sorak. Jika tidak, ia akan mempublikasikan bukti kejahatannya kepada semua orang. Setelah Yumin pergi, Suin menepuk dadanya dan menghentakkan kakinya. Karena ia memang benar-benar melakukan sesuatu pada panggung. Dan buktinya ada di tangan Jinin. Orang ini menggunakan itu untuk mengancam agar ia mau menanggung kesalahan untuknya. Terjepit di antara dua sisi, Suin juga sangat tertekan. Di sekolah, semakin Hei ingin menghindari Jang-woo dan San-ho, takdir semakin mendorong mereka mendekat kepadanya. Dalam pelajaran hari ini, Hei lagi-lagi dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan mereka berdua, membuatnya bingung harus tertawa atau menangis. Setelah pelajaran, ketiganya duduk bersama. San-ho menemukan bahwa Hei belakangan ini sengaja menghindarinya. Ia lalu bertanya apakah ia ingat kejadian mereka berciuman di Busan. Mendengar itu, Jang-woo di sampingnya tidak mau kalah. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Hei juga menghindarinya,
Apakah karena pernyataan cintanya? Menghadapi pertanyaan dari kedua pria itu, Hei hanya bisa memaksakan diri, berusaha untuk tetap tenang. Sebenarnya di dalam hatinya sudah kacau balau, karena ia juga tidak tahu bagaimana perasaannya. Tugas kelompok mereka bertiga adalah berkencan dengan uang terbatas. Hari itu saat keluar, Jang Woo sengaja memakai pakaian yang belum pernah ia pakai. Berputar-putar di depan cermin, ia ingin menarik perhatian Hei, tetapi tidak ingin terlalu aneh. Saat ini Yumin datang menemuinya, mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia merasa beruntung karena selama ini kembali ke tim pemandu sorak, membantunya keluar dari trauma psikologis. Meskipun waktu di tim pemandu sorak sangat menyenangkan, tetapi Yumin tetap ingin pergi ke tempat baru untuk memulai kehidupan baru. Tugas kencan kelompok dibagi menjadi dua tim. Hei dan Sanho berkencan terlebih dahulu. Sanho berhasil menyewa sebuah ruang kerja milik seniornya dengan harga yang murah. Keduanya bermain game dengan gembira di ruangan itu. Untuk menghemat biaya, Sanho sendiri memasak mie spaghetti untuknya. Melihat penampilan pihak lain yang profesional saat memasak, Hei sedikit terpana. Tetapi citra sempurna itu hanya bertahan 5 detik, Sanho langsung terkena percikan minyak. Hei buru-buru menolong, ternyata seorang anak orang kaya seperti dirinya sama sekali tidak bisa memasak. Saat Hei siap-siap membantu, ia menemukan seluruh halaman catatan yang telah dikumpulkan Sanho untuk kencan hari ini. Hei sangat senang, tidak menyangka seorang ahli asmara seperti Sanho juga memiliki momen yang konyol seperti itu. Ia merebut ponselnya, saat saling kejar-kejaran, keduanya tidak sengaja jatuh ke sofa. Gerakan ambigu itu langsung menghentikan lelucon mereka. Keduanya hanya bisa menjaga jarak dengan canggung. Waktu kencan dengan Sanho sudah habis. Keduanya berpisah di stasiun kereta. Hei buru-buru lari ke tempat pertemuan dengan Jang Woo. Ketika mereka bertemu, hari sudah gelap. Ia terengah-engah berlari. Jang Woo segera membawanya ke sebuah warung kecil yang cukup enak untuk makan. Tetapi warung ini sangat ramai. Mereka harus menunggu hingga 2 jam kemudian. Jang Woo lalu mengusulkan untuk pergi ke perpustakaan. Tetapi hari ini perpustakaan tutup sehingga tidak ada yang bisa masuk. Setelah beberapa kali gagal, Jang Woo hanya bisa membawa Hei ke observatorium. Jang Woo telah memesan observatorium terlebih dahulu dengan pengelola. Hei pertama kali datang ke tempat ini sehingga hatinya sangat penasaran. Mereka naik ke teleskop tinggi. Hei terkejut dengan alam semesta yang luas, melihat bintang-bintang di seluruh langit. Ia tidak bisa menahan matanya yang berkaca-kaca saat teringat legenda bahwa orang yang meninggal akan berubah menjadi bintang. Mungkin ayahnya yang telah meninggal berada di suatu tempat di langit. Jang Woo menghiburnya, ayahmu pasti sedang melihat Hei tumbuh dewasa. Jang Woo memegang hadiah kecil itu tetapi tidak menemukan kesempatan untuk memberikannya. Saat ini Hei bertanya mengapa Jang Woo tiba-tiba menyatakan perasaannya padanya. Ia menjawab karena bertemu orang yang disukai adalah keberuntungan. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, tetapi Hei tidak bergeming dan hanya diam-diam minum alkohol. Ia mengatakan bahwa waktu kencan mereka berdua telah berakhir. Saat berdiri untuk pergi, Jang Woo tidak sengaja menjatuhkan hadiah itu ke tanah. Ternyata itu adalah cangkang kerang laut. Jang Woo ingat hari itu mereka berdua berbicara di tepi pantai. Hei mengatakan ia merindukan ayahnya karena ayahnya belum pernah melihat laut. Jang Woo ingin ia meletakkan cangkang kerang ini di depan makam ayahnya, sehingga ia bisa mendengar suara laut. Hei sedikit terharu menerima cangkang kerang dan menanyakan janji temu kepada kedua orang itu. Akhirnya, dia mengkonfirmasi perasaannya dan pergi menemui Jang Woo mengikuti panggilan cinta. Di tengah hujan lebat, Hei secara proaktif mencium Jang Woo. Dia akhirnya memilih untuk mencintainya. Di malam hari, ketika Jang Woo mengantar Hei pulang, mereka berciuman selamat tinggal. Tanpa diduga, ibu Hei melihat semuanya dengan jelas dari belakang. Dia tidak menentang Hei berpacaran, bahkan memuji Jang Woo sebagai pacar yang baik. Hei awalnya berniat merahasiakannya dan diam-diam berkencan dengan Jang Woo, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk memberitahu Sanja. Ketika Sanja mengetahuinya, dia sangat gembira. Mereka berdua pergi ke ruang latihan yang kosong. Mengenai cerita cinta Hei dan Jang Woo, aku menemukan ada seorang pemuda yang sedang duduk di sudut. Orang ini adalah Jinin. Dia pura-pura melepas headset seolah tidak mendengar percakapan Hei. Tapi sebenarnya dia sudah mendengar semuanya dengan jelas, membenarkan bahwa Hei dan Jang Woo telah menjadi pasangan rahasia di tim Sorak. Jinin resmi bergabung membantu tim Sorak karena setelah Hyunmin pergi, di sini kekurangan orang. Tapi wakil kapten masih curiga, merasa agak mencurigakan bahwa orang ini tiba-tiba meminta bantuan. Untuk sementara, tidak diketahui apakah dia teman atau musuh. Hei yang sedang mabuk cinta, harus menghadapi suasana hati Sanho yang buruk. Sejak ditolak, Sanho terus bersikap dingin pada Hei, pura-pura tidak melihatnya saat lewat, tapi dia juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi hubungan dengannya. Dia hanya bisa membiarkan semuanya mengalir, karena di sekolah mereka tidak bisa menunjukkan keintiman. Setiap hari Hei dan Jang Woo hanya bisa berkencan dalam pertemuan singkat di malam hari, meskipun waktunya singkat, tetapi sangat manis. Jang Woo biasanya terlihat konyol dan serius, tetapi ketika mengucapkan kata-kata mesra, dia sangat alami. Dia juga selalu mencari kesempatan untuk mencium Hei,
membuat hati gadisnya bergetar tak henti-henti. Larut malam, Hei baru saja sampai di rumah setelah kencan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang bertubi-tubi dari luar. Adik laki-lakinya membuka pintu untuk melihat, ternyata itu Sanho yang sedang mabuk. Dia langsung masuk dan menangis kepada ibunya, mengatakan bahwa dia sangat ingin menjadi menantu perempuannya. Tapi Hei mencintai orang lain, bukan dia. Hei melihat Sanho yang mabuk berat, lalu membawanya ke kamarnya untuk istirahat. Setelah selesai mengurus Sanho, ibunya mulai menginterogasi Hei. Apa yang sebenarnya dia lakukan sampai memaksa seorang pria tampan yang tinggi untuk menjadi seperti ini? Hei juga sangat bingung, apa yang sebenarnya dia lakukan sampai Sanho begitu sedih. Keesokan paginya, Sanho yang sadar dari mabuk sarapan di rumah Hei. Tidak lama kemudian, ibu Sanho datang membawa koper. Ternyata kemarin, dia tidak tidur semalaman menunggu Sanho pulang. Siapa sangka dia menerima telepon dari ibu Hei, mengatakan bahwa Sanho ada di rumahnya. Ibunya marah dan dengan tegas menyuruh putranya untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Bahkan kopernya sudah disiapkan. Tapi kebetulan ada sesi latihan tim sorak. Sanho memang sudah berencana untuk meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Setelah makan, Sanho bersiap untuk berangkat. Sebelum pergi, DJ menyemangatinya, mengatakan terus terang bahwa selama kakak Hei belum menikah, posisi kakak ipar masih terbuka. Jelas bahwa dia memilih untuk mendukung Sanho. Ibunya mengantar Sanho dan Hei sebentar ke tempat berkumpulnya tim sorak. Jang Ho melihat mereka berdua datang bersama dan merasa sedikit cemburu. Tempat latihannya adalah villa yang indah, seolah-olah mereka akan memiliki kehidupan liburan yang nyaman di sini. Siapa sangka Jang Woo berubah menjadi pelatih iblis, berlatih tanpa henti. Bahkan Hei pun merasa dendam, tidak ingin mengakui bahwa Jang Woo yang keras ini adalah pacarnya. Keesokan harinya, akhirnya mereka punya waktu untuk istirahat. Jang Woo secara diam-diam menarik Hei ke sudut tersembunyi untuk berkencan, tetapi pada saat manis mereka tetap harus waspada, takut ketahuan oleh anggota lain. Ketika mereka berdua pindah tempat, diam-diam menyelinap ke bus untuk berkencan, Jinin melihat semuanya dari jauh. Orang yang juga tidak puas dengan Hei adalah Sanja. Ternyata hari ini adalah ulang tahunnya, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa sama sekali. Sepertinya hanya sibuk bersenang-senang dengan Jang Woo, tetapi Hei sama sekali tidak melupakan ulang tahun sahabatnya. Dia berpura-pura tidak peduli, hanya ingin memberinya kejutan, tetapi kejutan ini datang terlambat. Setelah Sanja selesai merajuk baru dia melihat para anggota telah menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Ulang tahun yang canggung ini berlangsung sampai semua orang meninggalkan villa. Hei cemberut, tidak tahu bagaimana cara berbaikan dengan Sanja. Kegiatan selanjutnya adalah menjelajahi rumah hantu, tetapi Hei dan Sanja tidak lagi bersemangat untuk bermain. Pada saat ini, Sanho datang ke sisi Hei. Dia sudah harus berjuang keras di dalam hatinya. Akhirnya dia tetap memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Jika dia masih mencintai Hei, dia akan tetap berada di sisinya. Meskipun itu hanya cinta sepihak. Di rumah hantu, semua orang mulai bergerak sendiri-sendiri. Hei terperangkap dalam jebakan Jin-in dan ditahan di sebuah ruangan. Stop kontak di ruangan itu sudah rusak sebelumnya, dan dengan cepat menyulut api besar. Hei selalu takut pada ruang tertutup dan ditambah lagi dengan api, membuat serangan paniknya kambuh. Sanja yang berada di dekat sana sepertinya mendengar teriakan minta tolong Hei. Dia mengikuti suara itu untuk mencari. Melalui jendela, Sanja melihat Hei yang telah menghirup terlalu banyak gas beracun jatuh ke dalam kondisi koma. Saat dia berusaha meminta bantuan, Jin-in berjalan perlahan mendekat, tetapi ekspresinya suram, sama sekali tidak berniat untuk menyelamatkan orang. Permusuhan Jin-in dengan tim sorak berawal dari patah hati yang terpendam di hatinya. Saat pertama kali masuk universitas, dia jatuh cinta pada Yumin pada pandangan pertama. Itulah mengapa dia melamar untuk masuk tim sorak. Yumin adalah orang yang terbuka dan sangat antusias dengan setiap anggota baru. Sikap ini pernah membuat Jin-in berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk bersama Yumin. Tapi pada hari dia berencana untuk menyatakan cintanya, dia secara tidak sengaja menemukan hubungan rahasia Yumin dengan anggota lain. Kecemburuan dan kemarahan membuat Jin-in kehilangan akal. Setelah kembali ke asrama, dia secara anonim mengunggah kisah cinta Yumin di forum sekolah. Karena tim sorak melarang pacaran, tak lama kemudian Yumin dikucilkan di dalam tim. Tapi itu masih belum meredakan amarah Jin-in. Hingga suatu hari saat latihan, Yumin tertimpa lampu. Saat itu, Jin-in tiba-tiba mengerti, ternyata orang yang melanggar aturan juga akan dihukum oleh Tuhan. Sejak saat itu, dia mulai berubah menjadi hantu gelap yang mengintai tim sorak. Jika dia menemukan anggota tim yang diam-diam berpacaran, dia akan diam-diam bertindak, membalas dendam pada orang itu seperti apa yang Yumin alami. Orang yang dipilih Jin-in adalah Hei. Kembali ke saat ini, Hei masuk ke sebuah ruangan. Jin-in bersembunyi di pintu dan menguncinya dari luar. Stop kontak di ruangan itu sudah dia rusak sebelumnya. Kilatan api membakar kain dan dengan cepat menyebabkan api di dalam ruangan. Hei yang terkunci di dalam ruangan sangat ketakutan. Serangan paniknya juga kambuh saat ini. Untungnya Sanja berada di dekat sana,
mendengar keributan dan dengan cepat berlari keluar pintu. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Jin In keluar dari kegelapan. Dia berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan Hei yang tidak sadarkan diri di ruang gawat darurat. Akhirnya Hei sadar kembali. Dia tidak tahu apa-apa dan berterima kasih padanya. Hanya wakil kapten yang bertanya-tanya mengapa pintu itu terkunci tanpa alasan. Apakah ada yang sengaja melakukannya? Setelah kejadian ini, Hei dan Sanja berbaikan. Tim Sorak juga mulai berdiskusi, mengingat bahwa dia telah menjadi korban tidak hanya sekali atau 2 kali. Akhirnya Jang Woo memutuskan untuk melindungi keselamatan Hei. Dia masih menyarankan Hei untuk meninggalkan tim Sorak. Tapi Hei berpikir melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, sama seperti hubungan cinta mereka berdua. Jika begitu, lebih baik langsung terbuka. Dengan jujur menerima kritik baru mereka bisa benar-benar bersama. Jang Woo merasa apa yang dikatakan Hei masuk akal. Keesokan harinya, saat Hei kembali ke tim, mereka mengumumkan hubungan mereka berdua. Tapi setelah mengumumkan, situasi Hei dan Jang Woo tidak sesulit yang dibayangkan. Sikap para anggota tetap ramah. Satu-satunya permintaan adalah dengan sungguh-sungguh memohon kepada Hei sebagai pacarnya. Karena saat Jang Woo menjadi serius, bahkan pacarnya tidak bisa lolos dari pelatihan iblisnya. Setelah itu, Hei dan Jang Woo sering berkencan di ruang latihan. Gerakan mereka sangat intim. Pada hari itu, ketika mereka berdua sendirian, Jin In berdiri di luar pintu memandangi mereka dengan tatapan suram. Hasil ini jelas bukan yang dia inginkan. Awalnya dia pikir akan bisa meyakinkan Hei untuk keluar dari tim. Siapa sangka malah menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mengumumkan hubungan mereka. Malam ini, Hei awalnya berjanji untuk pergi menonton konser dengan Jang Woo. Siapa sangka saat hampir berangkat dia menerima telepon dari Sanho. Ibu Sanho tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Dia mulai minum alkohol tanpa henti dan menyebabkan keracunan hingga pingsan di rumah. Di tengah kepanikan, Sanho tidak tahu harus meminta bantuan orang dewasa mana, jadi dia menelepon ibu Hei. Hei terpaksa membatalkan janji dengan Jang Woo dan pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Ibu Hei secara proaktif tetap tinggal untuk menjaga ibu Sanho. Melihat wajah Sanho tidak baik, dia dengan perhatian menyuruhnya pulang untuk beristirahat, tetapi Sanho tidak ingin pulang dan bertemu ayahnya. Mendengar itu, ibu Hei menyuruhnya membawa Sanho pulang ke rumahnya agar dia bisa beristirahat dengan baik. Siapa sangka adegan mereka berdua pulang bersama itu terlihat oleh Jang Woo. Di dalam hatinya juga mulai merasa tidak senang. Di malam hari, Sanho kembali tidur di kamar yang sama dengan Hei. Dia masih belum mengubah panggilannya, dia masih memanggil Hei sebagai calon ipar perempuan. Meskipun terlihat dingin, dalam kata-katanya tidak bisa menyembunyikan rasa sayang terhadap Sanho. Melihat dia lebih nyaman di rumahnya, dia menyuruh Sanho untuk sering datang bermain. Dia selalu siap membentangkan tikar untuknya. Keesokan harinya, Jang Woo mendengar berita yang membuatnya marah. Kasus korupsi San In yang sebelumnya dia laporkan untuk diselidiki, akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Jang Woo segera menelepon San In, tetapi pihak lain sudah tidak ingin peduli lagi padanya. Bergegas menutup telepon, San In merasa dia tidak lagi diancam. Bahkan sikapnya terhadap Jin In juga menjadi angkuh. Dulu, pihak lain juga pernah mengancamnya tentang kasus korupsi. Sekarang semua kesulitan telah menjadi gelembung. San In ingin membalas dendam pada orang ini dengan kejam. Dia berbalik dan berencana untuk menuduh orang yang menargetkan Hei adalah Jin In. Jang Woo mengeluarkan pisau dan melukai San In. Setelah melukai, dia buru-buru lari pulang dan bersembunyi di kamar. Karena mentalitasnya yang menyimpang, dia menyalahkan semua kesalahan yang dia lakukan pada Hei. Mungkin karena dia merasakan kebencian Jin In. Malam itu, Hei mengalami mimpi buruk saat dia sedang menari sorak di panggung. Perutnya ditusuk oleh seseorang, saus tomat mengalir tak henti-hentinya. Untungnya dia bangun dan menerima telepon dari Jang Woo. Jang Woo berada di depan pintu rumahnya, tetapi ketika Hei dengan gembira berlari keluar, dia melihat Jang Woo sedang cemberut melihat telepon. Ibu Sanho telah sadar, mengatakan bahwa suaminya ingin bercerai dengannya. Pihak lain menyatakan bahwa pernikahan ini hambar seperti sepotong kulit kayu kering. Ibu Sanho tidak terima, orang yang layu selamanya adalah suaminya, sedangkan dia selalu berusaha menjaga keluarga ini. Sesaat kemudian, Sanho datang ke kamar pasien. Dia mendukung orang tuanya bercerai. Selama ibunya bisa hidup bahagia di kemudian hari, apapun bisa dilakukan. Di malam hari, Sanho kembali mengikuti ibu Hei pulang. Mereka berdua secara kebetulan bertemu Hei dan Jang Woo yang sedang berkencan di depan pintu. Ibunya mengundang semua orang untuk makan di rumah. Di meja makan, Jang Woo mendengar Sanho memanggil Hei sebagai calon ipar perempuan. Di dalam hatinya kembali mulai merasa cemburu. Dia juga tidak mau kalah, juga memanggil Hei sebagai calon ipar perempuan. Sementara ibunya dengan senang hati menonton keributan dari samping. Setelah makan malam selesai, Sanho dan Jang Woo pergi bersama, tetapi mereka tidak terburu-buru pulang dan mencari bar untuk minum lagi. Sanho menjelaskan kepada Jang Woo bahwa dia pernah mencintai Hei, tetapi sekarang dia melihat Hei sangat bahagia bersama Jang Woo. Dia telah memberkati mereka berdua dari lubuk hatinya. Belakangan ini ada sedikit masalah di rumah yang membutuhkan bantuan
bantuan Ibu Hei, jadi dia lebih sering datang. Dia berharap Jang Woo tidak keberatan. Jang Woo dengan senang hati setuju. Baru-baru ini, tim Sorak akan menghadapi pertandingan kedua dengan Universitas Hokyung. Selama latihan, Jang Woo masih mencari Suin. Tapi beberapa hari terakhir, ketika dia meneleponnya, tidak ada yang mengangkat. Untuk menghindari masalah, Jinin memberitahu Jang Woo bahwa Suin mengatakan dia ingin bepergian. Dia sepertinya sengaja menghindarinya. Jang Woo pun menerima penjelasan ini. Waktu kembali ke setelah Jinin melukai, dia dengan panik menelepon ambulans untuk membawa Suin yang sedang sekarat ke rumah sakit untuk menciptakan tempat kejadian palsu diserang perampok. Jinin juga mengambil barang-barang berharga dari tubuh lawan. Dia meninggalkan dia di rumah sakit sementara. Mantan pacar Jang Woo adalah kapten tim Sorak Universitas Hokyung. Melihat Jang Woo dan Hei yang manis dan dekat membuatnya tidak rela. Dia berbalik dan berpesan kepada para anggota. Pertandingan latihan ini sama sekali tidak boleh kalah. Tidak lama kemudian, kedua belah pihak memulai pertandingan tanding. Dalam lomba lari estafet, Hei dan Hajin kembali berhadapan di babak terakhir. Akhirnya Hei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Hajin hanya dengan selisih yang tipis. Meskipun wajah Hajin menunjukkan ketidakpuasan, dia tetap harus menerima kekalahan. Tapi dibandingkan dengan kekalahan, hal yang membuatnya lebih tidak nyaman adalah perasaan antara Jang Woo dan Hei. Setiap kali Jang Woo melihat Hei, dia secara tidak sadar tersenyum. Bahkan tatapannya pun penuh kasih. Ini adalah hal yang tidak pernah muncul ketika mereka berdua berpacaran. Di malam hari, Hei dan Jang Woo makan mie instan bersama. Tapi wajah mereka berdua dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya dengan berada di sisi orang yang disukai, setiap hari adalah hari libur yang paling indah. Saat ini Hei sama sekali tidak percaya mereka akan putus. Tapi setelah mengalami beberapa insiden, hari ini telah diam-diam datang. Tim Sorak berlatih dengan lancar. Hubungan Hei dan Jang Woo juga sangat stabil. Semuanya terlihat sempurna. Tetapi petir di siang bolong telah menyerang hidupnya. Ibunya kembali menderita kanker. Sejak saat itu, Hei mulai melamun, linglung sepanjang hari. Tidak hanya saat latihan, dia tidak bisa mengikuti irama. Bahkan saat menerima hadiah dari Jang Woo, dia hanya bisa memaksakan senyum. Hal itu membuat Jang Woo sedikit bingung. Dalam salah satu kencan, Hei mengungkapkan penyakit ibunya. Dia mengatakan kepada Jang Woo, setelah dia mengetahui hal ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan uang untuk operasi. Saat ini, ketidakberdayaan dari kenyataan hampir menghancurkannya. Hei merasa kondisinya ini tidak adil bagi Jang Woo. Dia telah mempersiapkan dengan baik untuk hari jadi cinta mereka berdua. Tapi dia juga harus memperhatikan suasana hatinya saat melakukannya. Dan untuk mendapatkan uang operasi untuk ibunya, Hei harus melakukan beberapa pekerjaan tambahan sekaligus. Setelah ini mereka tidak bisa lagi sering bertemu. Cinta ini hanya akan merugikan Jang Woo. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk putus. Tidak hanya itu, Hei juga meninggalkan tim Sorak pada saat ini. Dia mengurus prosedur cuti kuliah. Alasannya adalah ibunya menderita kanker. Semua orang menunjukkan simpati. Sanho bahkan pulang untuk meminta bantuan ibunya untuk keluarga Hei. Tetapi ibu Sanho berpikir bahwa uang adalah hal yang sangat sensitif. Jika Hei benar-benar membutuhkan bantuan, dia akan mengatakannya sendiri. Tidak perlu Sanho memutuskan sendiri. Malam itu, Jang Woo menunggu di depan pintu rumah Hei. Dia mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu putus secara tiba-tiba seperti ini. Mereka bisa mengistirahatkan cinta mereka untuk sementara. Selama istirahat, dia tidak akan mengganggu Hei. Dia juga memintanya untuk memberinya kesempatan. Mungkin dia juga bisa membantu sesuatu. Sesampainya di rumah, Hei memberitahu ibunya bahwa dia telah cuti kuliah. Dia beralih dari pekerjaan paruh waktu menjadi penuh waktu untuk mendapatkan uang obat. Pada saat yang sama, dia juga putus dengan Jang Woo. Ibunya merasa bersalah. Penyakitnya malah membuat putrinya melepaskan pendidikan dan cintanya. Dia menentang dengan keras. Dia menyuruh Hei untuk kembali ke sekolah segera. Uang obatnya akan dia pikirkan sendiri. Larut malam, Jinin menyelinap ke ruang perawatan Suin dengan tujuan membungkamnya. Dia mencoba mematikan alat bantu pernapasan tetapi kepergok oleh perawat. Suin juga mencoba membuka matanya untuk menyaksikan proses kejahatannya. Setelah tertangkap basah di tempat kejadian, Jinin kabur di malam hari. Perawat juga membantu Suin menelepon polisi. Setelah musibah ini, akhirnya Suin mengungkapkan kejahatan Jinin. Ternyata orang yang sebelumnya menargetkan Hei dan semua video yang memfitnah tim Sorak di internet adalah perbuatannya. Polisi sedang memburu Jinin yang bersembunyi. Untuk mencegah dia terus menyerang Hei, Jang Woo dan polisi akan meningkatkan perlindungan untuknya. Kemudian, Jang Woo memberitahu Hei tentang wajah asli Jinin.
Sebagai kapten, dia beralasan untuk melindungi anggotanya. Dia terus berada di sisinya untuk merawat dan memperhatikannya. Namun, tidak hanya Jang Woo saja yang peduli padanya. Hari ini dia pergi ke warung nenek Yang Ong untuk membantu seperti biasa. Dia melihat malam ini sangat ramai. Seluruh tim sorak datang untuk membantu. Ketika Hei sedang mencuci piring sampai pusing, Sanja menelepon, memintanya untuk membawa tisu toilet ke toilet. Dia hanya bisa membawanya segera. Lampu juga dimatikan dan sangat sunyi. Saat ini, proyektor di dinding mulai menampilkan gambar setiap anggota tim sorak. Semua orang mengirimkan ucapan selamat kepada Hei, berharap dia bisa mengatasi kesulitan. Tahun depan masih bisa bersama teman-teman berdiri di atas panggung yang penuh semangat. Setelah pemutaran selesai, lampu tiba-tiba menyala. Kelompok Sanja dan Sanho di tengah ruang tamu menari koreografi sorak-sorai untuk menyemangati Hei. Koreografi tim sorak memiliki kekuatan seperti itu, dapat menyemangati jiwa-jiwa yang sedang sedih dan depresi. Melihat hadiah istimewa ini, dia terharu dan menangis, dan juga ikut menari. Setelah pesta, Yang Ong memberikan setumpuk uang kepadanya. Ini adalah niat baik darinya dan seluruh tim sorak. Hei menolak secara naluriah. Tapi dia memberitahunya, hidup memang seperti itu. Jika menghitung dengan cermat setiap hutang budi, hidup akan sangat rumit. Ambil saja dan di masa depan jika perlu memberi, jangan pelit. Itulah cara yang paling benar. Setelah mendengar itu, Hei menerima uang ini. Yang Ong memberikannya, melihat dia menerima uang. Dia baru bisa bernapas lega. Pesta dan sumbangan ini adalah upaya yang bisa dia lakukan untuknya. Yang Ong berpisah dari Hei sekali lagi. Dia berharap mereka berdua tidak berpisah. Dia berharap setiap kali dia sedih dan menderita, dia bisa menjadi bahu untuknya bersandar. Dapat membuat Hei merasa aman adalah harapan terbesar Yang Ong. Mendengar pengakuan cintanya, akhirnya dia membuka hatinya. Mereka berdua berbaikan seperti dulu. Setelah semua orang membersihkan warung, Min Che pergi membuang sampah dan melihat bayangan Jin In. Dia sedikit khawatir dan menceritakan hal ini kepada anggota tim sorak. Tepat pada saat Hei tidak ada di warung, semua orang segera berpencar untuk mencarinya. Khawatir Jin In akan kembali menyakiti Hei. Saat ini di gang lain, benar saja dia diikuti oleh Jin In. Dia ditusuk ke sudut tembok dengan pisau olehnya. Saat dia mengayunkan pisau ke arah Hei, Yang Ong tiba-tiba muncul dan menahan tusukan pisau itu untuknya. Setelah dia menahan pisau untuk Hei, dia menunjukkan wajah kesakitan lalu jatuh ke tanah. Jin In mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh anggota tim sorak yang datang untuk mengendalikannya. Semua orang segera membawa Jang Woo ke ruang gawat darurat. Untungnya luka itu tidak mengenai tempat yang fatal. Setelah operasi, dia cepat sadar dan tinggal di rumah sakit untuk pulih. Hei datang mengunjunginya setiap hari. Jang Woo sangat senang karena dia aman dan sehat, bisa melindungi orang yang dia cintai. Meskipun lukanya lebih parah, dia rela. Kata-kata manis ini membuat bibi-bibi di sebelah juga iri. Saat merawat Jang Woo, Hei juga mencoba menghubungi ibunya. Beberapa hari yang lalu, ibunya mengirim pesan mengatakan bahwa dia akan pergi selama beberapa hari. Dia tidak tahu kemana ibunya pergi karena dia tidak mau mengangkat telepon. Hari ini, ibu Jang Woo juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Ketika pergi, dia berterima kasih kepada Hei. Meskipun putranya terluka karena dia, ibu Jang Woo menyadarinya. Hei dan anggota tim sorak semuanya adalah teman sejati yang mencintai putranya. Sejak kecil dia sangat kesepian, memiliki teman-teman seperti itu. Dia sangat puas. Hei mengira ibu Jang Woo akan menyalahkannya, siapa sangka dia malah berterima kasih sampai hidungnya terasa perih dan ingin menangis. Malam itu, Hei bermimpi buruk. Saat bangun dia mulai khawatir tentang ibunya. Dia menelepon ibunya lagi, tetapi di ujung sana masih kotak suara. Ketidaknyamanan di hatinya mulai tumbuh. Dia buru-buru keluar untuk mencari. Saat akan menelepon polisi, ibunya berjalan ke arahnya dengan senyum. Bertemu ibunya, Hei menangis dan memeluknya, memohon ibunya untuk tidak pernah meninggalkannya. Setelah Hei tenang, dia baru memberitahunya bahwa dia telah pergi ke rumah paman sulung. Meskipun bertahun-tahun sebelumnya, dia telah memutuskan hubungan dengan paman sulung, tetapi kali ini agar tidak memengaruhi masa depan putrinya, ibu Hei masih nekat pergi meminta sejumlah uang. Dia berharap Hei dapat kembali ke sekolah, kembali ke tim sorak. Karena pada hari festival itu, dia melihatnya menari di atas panggung, hatinya sangat bahagia. Setelah mengalami penyakit ini, ibu Hei juga menyadari dia tidak seharusnya membiarkannya memikul semua tanggung jawab keluarga. Sudah saatnya dia menjadi ibu yang baik. Tidak lama kemudian, Hei telah kembali ke sekolah. Bersama tim sorak yang bersiap menghadapi Universitas Hokyung, malam pun tiba. Dia dan Jang Woo berkencan sambil melihat bintang. Beberapa hari lagi festival akan dimulai, semua orang yang telah sibuk begitu lama, akhirnya harus naik ke panggung untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Dia tiba-tiba merasa terharu, makna keberadaan tim sorak adalah momen-momen cemerlang di atas panggung. Oleh karena itu, meskipun lebih sulit, itu sepadan. Jang Woo tersenyum lembut, mengatakan bahwa dia juga memiliki pemikiran yang sama. Pada hari festival dimulai, seluruh tim sorak naik bus menuju
menuju lokasi pertunjukan. Ini bukan panggung sekolah, tetapi stadion resmi yang lebih megah. Ada banyak penonton di sekitar, dan bahkan ada siaran langsung televisi. Menjelang waktu naik ke panggung, para anggota masih sangat gugup. Tapi begitu mereka melangkah ke dalam stadion, mereka mendengar sorakan yang bergemuruh dan pita yang berterbangan di seluruh langit. Suasana hati semua orang kembali menjadi bersemangat. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan naik ke panggung, tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Pengobatan Ibu Hee sangat efektif. Sampai sekarang dia masih sehat. Setelah bercerai, Ibu Sanho mulai mengeksplorasi banyak hobi. Dia telah menderita setengah hidupnya demi suami yang tidak mencintainya. Sekarang akhirnya dia merasakan kebebasan. Akhirnya Yang Ong berhasil mengejar guru yang disukainya. Mereka berdua mengadakan pernikahan di bar. Pada hari pernikahan, semua anggota tim sorak dari masa lalu datang untuk memberi selamat. Setelah lulus dari universitas, kehidupan setiap orang mengalami perubahan besar. Jang Woo tidak mengikuti ujian pegawai negeri tetapi bekerja di planetarium yang dia sukai. Ia bangkit dan berhasil menjadi elit di perusahaan besar. Dari segi hubungan asmara, anggota tim sorak yang berpacaran, semuanya berpasangan. Hanya Sanho yang paling tampan, justru satu-satunya yang masih lajang. Setelah menghadiri pernikahan, semua orang ingin bertemu kembali untuk mengunjungi sekolah. Mereka duduk di tempat yang pernah menjadi tempat latihan menari dan minum sepuasnya. Hei mengenang saat dia merindukan penampilan tim sorak 3 tahun lalu. Kebetulan itu juga saat dia mencintai Jang Woo. Mereka berdua berpegangan tangan, berterima kasih karena telah bertemu satu sama lain. Saat mabuk, beberapa anggota kembali naik ke panggung dan menari. Waktu seolah kembali ke festival terbesar bersama teman-teman di panggung 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu dalam hidup mereka, setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka akan mengingat momen cemerlang ini. Kekuatan ini akan mengangkat mereka untuk mengatasi semua kesulitan di masa depan. Film ini berakhir di sini. Oke, sampai di sini saja untuk hari ini. Segera berikan like dan komentar, dan ikuti saluran ulasan film yang luar biasa ini. Setiap hari check-in tepat waktu. Senyum selalu ada di bibir sepanjang hari. Sampai jumpa.